Oke, terima kasih, para peserta sudah, mau join dari webinar ini. Hari ini kita, akan membahas tentang pencemaran nama baik dengan judulnya itu Upaya Menuju Masyarakat Melek Pencemaran Nama Baik. Jadi sebenarnya, terkait, masalah pencemaran nama baik di pasal 27 ayat 3 UU ITE ataupun KUHP secara umum itu sebenarnya sudah bukan hal yang baru. UU ITE sudah ada dari sejak tahun 2008, sudah 12 tahun umurnya dan baru saja di, amandemen di tahun 2016 juga. Nah, sudah bersama dengan, kita semua, yaitu, di sini sudah ada di sebelah saya itu sudah ada Pak Teguh Arifyadi. Selamat pagi Pak Teguh. Pak Teguh ini, merupakan, founder dan ketua umum dari Indonesia Cyber Law Community dari ICLC. Dan kemudian, kalau misalnya ada di layar saya sih di bawah saya itu ada, Bang Arsil. Selamat pagi Bang Arsil, yang Selamat pagi. peneliti dari LAIP, Lembaga Independensi Peradilan. Nah, kemudian, di sisi, terlihat, di sisi kanan bawah saya, itu merupakan ada Ibu Revina VT, yang merupakan influencer dan juga, dan juga merupakan lulusan hukum. Jadi alasan diundangnya adalah karena merupakan, karena Revina juga paham mengenai, hukum terutama juga tentang pencemaran nama baik. Oke, di pagi ini kita akan membahas tentang pencemaran nama baik, terutama perkembangannya dan bagaimana, nantinya itu sebenarnya edukasi seperti apa sih yang dibutuhkan bagi masyarakat agar tidak ada lagi yang, sebenarnya sih agar tidak ada lagi yang asal-asalan ngomong lah sebenarnya, ngomong dan kemudian terkena dan menjadi korban dari, pasal 27 ayat 3 ataupun juga dari KUHP. Nah, sebelum dimulai, saya akan memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa, di sini, di dalam konten webinar ini adalah sepenuhnya milik Loophole Academy, sehingga penyebaran, tanpa hak akan diproses secara hukum, dan kemudian tidak ada, pandangan, opini, ataupun pernyataan, di dalam webinar ini, yang bermaksud atau ditujukan untuk menghina seseorang, ataupun juga menghina sebuah, merek dagang tertentu. Oke, dan jangan lupa pada para peserta untuk dicek di bagian offers bahwa kita juga, dari Loophole Academy itu memiliki online course, membahas pencemaran nama baik. Jadi silahkan akses dan diklik pakai link itu, karena link itu akan diberikan secara gratis. Jadi kalau nggak pakai dari link yang ada di offers itu, nanti nggak akan gratis course-nya, gitu. Baik, jadi, tanpa berlama lagi, kita akan mulai terlebih dahulu, presentasi. Silahkan kepada Pak Teguh Arifyadi untuk menyampaikan presentasinya untuk hari ini. Pak Teguh, suaranya tidak terdengar. Oh, Pak Teguh tadi sempat nyabut headphone-nya ya, atau perangkat ininya? Belum terdengar sih. Jadi biasa kalau misalnya kayak gini dari room webinarnya, Pak Teguh coba keluar terus masuk lagi deh Pak. Keluar dari webinarnya, karena biasa ada error gitu sih. Mungkin karena sharing tadi. Enggak bang, biasa kayak apa, kalau misalnya kan gue pakai earphone nih, nah ntar kalau earphone-nya gue cabut terus gue colok lagi, karena dia kan di awal-awal itu kan ada sinkronisasi kan kalian tuh mau pakai apa earphone yang mana, mau pakai webcam yang mana, nah di situ nanti dia error gitu. Mohon maaf ya peserta. Itulah kekurangannya. Betul, itulah kekurangannya dari webinar yang ini. Oke, kita tunggu terlebih dahulu dari Pak Teguh. Ya Pak, udah terdengar Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu rekan sekalian, selamat pagi. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Pak Asril, makasih banyak Pak sudah hadir. Ada Mbak Revina juga. Sama-sama. Saya follower juga Mbak Revina nih. Hai, makasih Pak. Iya, jadi ada beberapa hal mungkin akan kita diskusikan di pagi hari ini. Saya share screen ya. Silakan Pak. Jadi kita akan banyak bicara terkait delik pencemaran nama baik. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Saya Teguh Arifyadi. Saya sebetulnya aktif di komunitas Cyber Law Indonesia. Nah, memang sehari-hari saya sebagai ASN di Kominfo. Ya. Tapi saya lebih banyak sebetulnya aktivitas saya berkaitan dengan mengajar ya.
Saya mengajar di hukum online di beberapa kampus. Saya juga termasuk salah satu perumus dari Undang-Undang ITE, baik itu yang 2008 maupun 2016 revisi. Ya, ini sekilas tentang saya. Sehari-hari selain di Kominfo sebagai Kepala Subdit Penyidikan, jadi memang kami menangani penyidikan khusus ITE, saya juga menjadi ahli di banyak kasus di pengadilan khusus, ya. Saya bilang khusus, spesialisasi saya bidang ITE, mungkin sudah lebih dari 400 kasus ya. Ini beberapa kasus diantaranya yang saya tangani. Kasus Ahmad Dhani, kasus Buniani dan lain-lain, Kaisang, termasuk kasus Habib Rizik dan Firza, kasusnya Ratna Sarumpait dan lain-lain. Jadi ini hanya sekilas terkait dengan aktivitas saya sehari-hari. Terkait pencemaran nama baik sebenarnya hal yang paling banyak dibicarakan di Undang-Undang ITE. Jadi orang begitu bicara Undang-Undang ITE, fokusnya adalah terkait dengan penanganan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, kalau orang bicara ITE, kalau dalam perspektif non-government, mereka akan bilang bahwa Undang-Undang ITE itu isinya pasal-pasal karet. Nah, kita ulas seberapa karet sih gitu, seberapa pedas karetnya. Nah, kita ulas satu persatu bagaimana sebetulnya pasal pencemaran nama baik ini diterapkan dari sisi praktis maupun konsep atau dibuat oleh para perumus. Dan saya aktif di grup perumus Undang-Undang ITE. Jadi memahami Undang-Undang ITE itu tidak hanya dari sisi gramatikal ya, tapi juga harus paham dari sisi filosofikal, termasuk juga historikal. Jadi kenapa pasal ini dulu ada dan seterusnya itu juga harus dipahami. Sebelum masuk ke teori, banyak informasi yang beredar di internet ya terkait dengan body shaming. Ini kaitan dengan pencemaran nama baik kalau saya bilang. Banyak ulasan infografis maupun artikel menyatakan bahwa kita nggak boleh melakukan body shaming. Body shaming itu melanggar Undang-Undang ITE. Body shaming itu termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik dan atau pencemaran nama baik. Nah, ini juga harus bahkan statement ini bahkan ya dikeluarkan juga oleh institusi aparat penegak hukum menyatakan bahwa nggak boleh body shaming, ada ancaman hukuman 6 tahun dan seterusnya. Kalau kita mau jujur melihat kembali dalam rumusan pasal di Undang-Undang ITE, body shaming ini adalah masuk kategori penghinaan ringan, jadi bukan delik pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE. Nah, nanti saya jelaskan secara teori apa sih bedanya penghinaan ringan, kemudian pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini konsepnya ada penghinaan, penistaan dan lain-lain. Tapi yang ingin saya luruskan bahwa body shaming ini bukan termasuk tindak pidana ITE. Dia bisa menjadi pidana, tapi dalam kategori penghinaan ringan 315 KUHP. Sebelum masuk ke dalam lagi, kita akan bicara bahwa orang berpikir bahwa internet adalah ruang yang abstrak ya, ruang yang maya, makanya orang menyebutnya ruang maya atau dunia maya. Dunia maya ini diambil dari kata cyberspace. Saya sering mengulas bahwa cyberspace itu sebetulnya bukan dunia maya. Kalau kita gali lebih dalam, maya itu dari akar kata mayantara. Mayantara itu sesuatu yang seolah-olah ada tapi tidak ada, sesuatu yang abstrak yang tidak terlihat, hanya berupa imajinasi. Boleh dicek di KBBI juga menyatakan bahwa maya itu sesuatu yang seolah-olah ada. Padahal konsep cyberspace itu adalah sesuatu yang benar-benar ada dalam bentuk atau format yang lain. Nah, kata-kata cyberspace sendiri pertama kali muncul sebetulnya dari sebuah novel fiksi karya William Gibson tahun 71. Kata William Gibson sebutkan bahwa space is the marriage between computer, multimedia, and network. Jadi perkawinan antara komputer, multimedia, dan jaringan membentuk istilah cyberspace. Itu pertama kali disampaikan di sebuah novel, bukan di sebuah literatur hukum maupun teknis. Makanya William Gibson oleh orang Amerika disebut sebagai the man who saw tomorrow, orang yang bisa melihat masa depan. Nah, kembali lagi ke konsep cyberspace, bahwa cyberspace itu bukan dunia maya. Padanan kata yang paling tepat adalah cyberspace adalah dunia cyber. SIBR, cyber kalau misalnya dalam rumusan Undang-Undang ITE, cyber dirumuskan dengan kata SIBR. Jadi kata-kata maya, kata-kata mayantara, sesuatu yang soal abstrak membuat orang berpikir bahwa nobody knows. Ya. Ada istilah di internet itu adalah anonymity, anonimitas.
orang merasa bahwa dengan internet sebuah kotak di depan mata itu adalah sesuatu yang bisa dibuat anonim. Makanya di internet ada dua prinsip yang tidak bisa dilawan kalau kita bicara di internet. Yang pertama adalah anonymity atau anonimitas dan borderless prinsip, tanpa batas. Jadi anonimitas dan tanpa batas. Dua prinsip inilah yang menjadikan banyak orang berani melakukan tindak pidana tanpa mereka sadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya bisa ditrace. Kalau dari konsep para penyidik cyber di seluruh dunia, bahwa dalam cybercrime atau kejahatan cyber there is no anonymity. Artinya semua yang ada di internet pasti meninggalkan jejak. Tidak ada kejahatan tanpa jejak. Hanya saja memang cara melakukan tracking atau tracing terhadap sebuah jejak tidak sama setiap peristiwa pidana. Nah ini yang kemudian membuat indeks crime index ya di dunia jadi berbalik gitu. Yang tadinya konvensional crime paling banyak ketika kejahatan konvensional, pembunuhan, pencurian, pemerasan sangat banyak, tiba-tiba berubah sekarang berbalik. Bisa dicek di banyak Polda, Polres Indonesia bahwa kejahatan paling banyak dilaporkan adalah kejahatan terkait dengan cyber. Nah, secara khusus adalah terkait dengan Undang-Undang ITE. Dan pengalaman saya sebagai ahli ya, sudah ribuan kali saya diminta pendapat terkait dengan kasus ITE. Sebagian besar kasus-kasus ITE yang dikonsultasikan atau dilaporkan ke tempat kami adalah berkaitan dengan kasus-kasus pencemaran nama baik. Negatifnya adalah bahwa di sini kebanyakan dalam kasus pencemaran nama baik terjadi adalah asymmetric case. Artinya apa? Ketidaksetaraan antara orang yang dilaporkan dengan pelapor. Biasanya direksi melawan karyawan, pejabat pemerintah melawan masyarakat, atau orang kaya melawan orang miskin dan seterusnya. Asymmetric case inilah yang membuat nama dari Undang-Undang ITE menjadi sangat-sangat buruk. Nah, padahal kita lihat konsepnya, apakah demikian buruknya pasal pencemaran nama baik? Mari kita kaji satu-satu. Jadi di Undang-Undang ITE ada revisi terkait dengan khusus pasal pencemaran nama baik. Revisi ini karena desakan publik ketika berita bahwa Undang-Undang ITE disalahgunakan, pasal pencemaran nama baik digunakan oleh para aparat penegak hukum, oknum khususnya ya, oknum untuk melakukan penahanan terhadap pelaku atau tersangka dari kasus-kasus pasal pencemaran nama baik. Kemudian direvisi dari hukumannya di atas 5 tahun menjadi 4 tahun dengan harapan tidak ada lagi penahanan atau tidak ada lagi penyalahgunaan. Tapi apakah itu berhasil? Sebagian saya katakan iya, tapi sebagian lain tidak. Kenapa tidak? Karena pasal 36 di Undang-Undang ITE tidak ikut dihapus. Di pasal 36 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa dalam hal ada kerugian terkait dengan penggunaan pasal 27 sampai dengan pasal 35, maka dikenakan pidana penjara 6 tahun dan atau denda sekian miliar. Nah, kalau pasal pencemaran nama baik tadi dijungtokan ke 36, akhirnya bisa kena tahan juga. Jadi tidak sepenuhnya efektif sebetulnya. Tapi sudah meredam sekian banyak kasus untuk penahanan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Jadi karena ada revisi Undang-Undang ITE inilah kemudian terjadi sedikit perombakan. Saya bilang sedikit karena terjadi perombakan bagaimana penyidik atau aparat penegak hukum melakukan penanganan tindak pidana terkait dengan Undang-Undang ITE. Pertama yang paling mendasar adalah tadi penahanan. Kedua adalah ditegaskan bahwa pasal pencemaran nama baik adalah delik aduan karena ada putusan MK. Delik aduannya sifatnya absolut, artinya tidak bisa diwakilkan kecuali yang korbannya adalah anak-anak atau orang dalam pengampuan maupun perwalian. Nah, sisanya adalah revisi terkait dengan hukum acara dan penambahan norma baru terkait dengan privacy dan cyberbullying. Ini konsep pidana dari ITE itu, ITE bisa diterapkan kepada siapapun, WNI, WNA, badan hukum, sepanjang dia berakibat hukum di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ini konsep jurisdiksi dalam Undang-Undang ITE. Nah, klaster pidana ITE itu ada illegal interference, computer related forgery, dan misuse of device. Klaster ini diambil konsep awalnya dari Convention on Cybercrime Budapest. Sayangnya pengadopsian ini tidak identik ya, jadi hanya sebagian. Sisanya adalah conventional crime yang dicyberkan. Seperti tadi, pasal pencemaran nama baik itu bukan konsep cybercrime dalam Convention on Cybercrime Budapest ya. Eropa maupun Amerika tidak mengadopsi bahwa pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman itu masuk kategori tindak pidana cyber.
Tapi di Indonesia, delik-delik konvensional tadi diadop dalam Undang-Undang ITE menjadi kejahatan yang berkaitan dengan cyber. Itulah kenapa di Undang-Undang ITE tidak ada kata-kata tindak pidana cyber atau cybercrime. Di Undang-Undang ITE pidananya disebut sebagai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Karena apa? Di dalamnya adalah gabungan antara cybercrime dan conventional crime yang dicyberkan. Nah, ini konsep dasarnya. Ini penjabarannya saya tidak akan jelaskan satu-satu karena kita hanya fokus ke pencemaran nama baik. Jadi dari pasal 27 sampai dengan pasal 35 ini adalah pasal-pasal pidana terkait dengan ITE. Khusus pencemaran nama baik sendiri kemudian mulai ramai ketika Kapolri mengeluarkan surat edaran tahun 2015. Di situ disebutkan ada hate speech dan salah satunya adalah pencemaran nama baik. SE Kapolri ini sebetulnya merupakan reaksi dari pada saat ada pilkada DKI, yang kemudian ada pilpres, yang akhirnya menimbulkan banyak kelompok-kelompok dan kubu-kubuan, kemudian media sosial menjadi tidak terkendali. Jadi di Kominfo sendiri yang biasa satu tahun menerima 6.000 laporan terkait dengan konten-konten negatif di internet, ketika pilkada DKI dan pilpres setahun yang dari 6.000 menjadi 106 atau 107.000, saya lupa persisnya. Nah, peningkatan jumlah konten-konten negatif inilah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa Kapolri mengeluarkan surat edaran. Di surat edaran ini di-cover segala macam jenis hate speech, tapi kata-kata hate speech atau ujaran kebencian prinsipnya tidak ada diatur di undang-undang ataupun peraturan manapun. Tidak ada spesifik mengatakan ujaran kebencian. Nah, di sini ada pencemaran nama baik. Saya share sedikit pengalaman saya menangani 2 kasus. Pertama kasusnya Ahmad Dhani. Saya menjadi ahli di kasus Ahmad Dhani di Surabaya. Jadi Mas Dhani ini punya 2 kasus, yang satu di Jakarta Utara, satu di Surabaya. Yang di Jakarta Utara saya jadi ahli, tapi dari sisi penyidik atau jaksa, dan keterangan saya memberatkan Ahmad Dhani sehingga dia divonis 2 tahun. Kemudian dari Surabaya saya menjadi ahli dari sisi penasihat hukum. Jadi Mas Dhani minta saya tanda kutip memberikan pendapat yang menguntungkan dari sisi terdakwa. Padahal sebagai ahli tentu saya independen. Saya tidak bicara bahwa saya harus menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ahmad Dhani dikenakan pidana pencemaran nama baik karena dia menyebut di Instagramnya dengan kata-kata idiot. Sebutan kata idiot itu adalah kata-kata menghina dituju kelompok yang pada saat itu mengepung Mas Dhani di sebuah hotel, tapi tidak spesifik disebutkan kelompoknya. Nah, kemudian diproses hukum dan masuk ke persidangan. Nah, di persidangan saya jelaskan ke hakim bahwa delik pencemaran nama baik itu tidak termasuk di dalamnya adalah penghinaan ringan. Karena apa? Karena dalam putusan MK nomor 50 2008 disebutkan bahwa pasal pencemaran nama baik di ITE itu bukan norma baru. Dia harus merujuk pada 310 dan 311 KUHP. 310 311 KUHP, kelahatan deliknya unsur utamanya adalah harus ada tuduhan. Kalau kita menuduh seseorang, apalagi kita tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan kita benar, baru masuk rumusan pasal 310 311, dan itu baru bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE. Tapi kalau kita hanya menghina, meskipun di kolom komentar, status, ataupun IG live dan seterusnya, masuk dalam kategori penghinaan ringan. Konsep pemaknaan penghinaan ringan ini sebetulnya baik kita lihat dari pendapat R. Susilo atau R. Sugandi sama, bahwa contoh-contoh penghinaan ringan disebutkan, bisa menyebut kata bajingan, asu, dan lain-lain. Itu adalah konsep penghinaan ringan. Nah, sangat clear pemerintah mendapat DPR ketika sidang di MK terkait dengan Judicial Review pasal 27 ayat 3 ini semuanya sama, bahwa 27 ayat 3 pencemaran nama baik hanya bisa merujuk pada 310 311. Kalau bicara konsep pencemaran nama baik dalam konsep pidana itu ada macam-macam, dari 310 sampai 321 itu semuanya terkait dengan pencemaran nama baik. Di situ ada penistaan, fitnah, dan lain-lain. Akhirnya saya sudah jelaskan ke hakim di pengadilan, dan alhamdulillah Mas Dhani hanya dikenakan hukuman percobaan. Kemudian di kasus Yusniar ini dia protes karena tanahnya diambil oleh seorang pengacara dan juga anggota DPR. Kemudian dia mengeluhkan di media sosial, dia menyatakan bahwa anggota DPR telo, pengacara telo.
kata-kata telo, pengacara telo, kemudian dibawa diproses hukum lah Yusniar. Saya menjadi ahli juga atas permintaan LBH di Makassar. Saya jelaskan bahwa yang Yusniar sampaikan itu tidak spesifik. Kalau kita merujuk ke 310 311 disebutkan di situ bahwa salah satu unsurnya adalah terhadap seseorang. Seseorang dalam konsep 310 311 itu adalah orang perseorangan dalam konsep natural person, bukan person, pribadi yang punya perasaan. Jadi bukan organisasi, bukan lembaga, bukan profesi, ataupun bukan badan hukum. Jadi betul-betul harus person secara spesifik yang tidak boleh multitafsir. Di sini ada anggota DPR dan ada kata-kata pengacara yang disampaikan oleh Yusniar. Anggota DPR itu masih banyak, pengacara masih banyak. Bagaimana hakim bertanya ke saya, bagaimana kalau menggunakan konteks? Karena Yusniar menyampaikan ini konteksnya ketika dia bersengketa dengan pengacara tersebut. Pasti pengacara yang maksud adalah si A. Saya sampaikan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya pasal terkait dengan illegal content tadi, klaster ilegal, ilegalnya adalah illegal content. Jadi yang ilegal adalah kontennya. Artinya apa? Pemahamannya harus fokus pada konten atau pada teks. Tidak boleh mencari konteks. Jadi pidananya pada apa yang ditulis, bukan apa yang ditemukan setelah perbuatan. Itulah kenapa saya sampaikan tidak bisa Yusniar dikenakan, meskipun kalau dibicara konteks keterangan saksi dan keterangan lain-lain, petunjuk menyatakan bahwa anggota DPR ini adalah si A, orang sebagai pelapor. Tapi saya katakan bahwa tidak bisa, itu adalah konteks. Kecuali disebutkan di situ anggota DPR, namanya siapa. Menyebutkan, menampilkan foto yang spesifik pada seseorang yang tidak mungkin orang yang berbeda. Dan kemudian hakim memutuskan Yusniar tidak bisa dikenakan Undang-Undang ITE, dia divonis bebas. Itu dua pengalaman terkait dengan Undang-Undang ITE. Waktu saya berapa lama lagi, Mas? Silakan Pak, masih ada sekitar 7 menit lagi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini pasal yang dikenakan. Di sini ada unsur tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses. Unsur-unsur yang saya beri tanda merah ini adalah unsur yang menjadi perdebatan banyak praktisi, banyak pengacara maupun penegak hukum. Nah, kita akan uraikan satu persatu. Transmisi itu pengiriman satu konten dari satu perangkat ke dalam sebuah sistem atau ke perangkat lain. Itu transmitting, mengirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain, dan itu harus secara elektronik. Transmisi itu bisa tunggal, bisa banyak. Jadi kalau tunggal itu saya ngirim satu pesan ke perangkat A, berarti saya kirim tunggal. Saya ngirim pesan ke dua perangkat, termasuk juga transmisi dalam konteks elektronik. Tapi kalau saya mengirim satu pesan ke A, dan A itu menyebarkan ke orang lain, maka saya tidak masuk kategori mentransmisikan, atau saya tidak masuk kategori mentransmisikan dan mendistribusikan atau menyebarkan, karena saya sebetulnya hanya tunggal, transmit doang. Pasal 27 ayat 3, meskipun ada kata-kata mentransmisikan, karena sudah ada putusan MK, konteks transmisi dalam pasal 27 ayat 3 ini adalah transmisi ke banyak pihak, bukan transmisi tunggal. Karena pasal 310 disebutkan bahwa agar diketahui oleh umum atau untuk umum. Itulah kenapa mentransmisikan di sini tidak lagi menjadi transmisi tunggal. Kalau mendistribusikan atau membuat dapat diakses itu pasti ke banyak orang. Apa yang beda pendistribusian dalam konteks pidana ITE dengan pidana lain? Saya kasih contoh di kasus Baik Nuril. Kasus Baik Nuril, dan saya jadi ahlinya juga untuk Baik Nuril. Saya katakan ke hakim yang mulia bahwa Baik Nuril memberikan konten pornografi ke orang lain itu bukan mendistribusikan, dia mentransmisikan, dan itu dia mendistribusikan dan tidak mentransmisikan karena penyerahannya secara non elektronik. Dia serahkan handphonenya ke temannya, artinya penyerahannya non elektronis, dan dia tidak bisa disebut masuk kategori mentransmisikan maupun mendistribusikan. Kalau pendistribusian dalam konteks pidana konvensional, namanya kita mendistribusikan barang yang didistribusikan akan habis lepas dari penguasaan pemilik. Tapi dalam konsep ITE, konsep cyber, pendistribusian itu barangnya bisa jadi atau kemungkinan besar masih ada pada pemilik. Tapi orang lain bisa menerima barang yang sama. Kalau tanya yang mana yang asli, semuanya asli. Kalau kita bicara undang-undang ITE. Kemudian
mendistribusikan itu dalam konsep ITE itu tidak bisa pendistribusian satu persatu. Misalnya saya punya konten si A korupsi, saya kirim ke satu orang, kemudian besoknya saya kirim lagi ke orang kedua, besoknya lagi saya kirim ke orang ketiga. Itu bukan masuk kategori mendistribusikan atau menyebarkan. Itu tetap kategorinya japri atau transmisi tunggal, sehingga tidak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik ataupun pasal yang berkaitan dengan menyebarkan di Undang-Undang ITE. Saya kasih contoh kasus Ratna Sarumpait. Kebetulan saya jadi ahli dari sisi Ibu Ratna Sarumpait. Ibu Ratna Sarumpait menjapri beberapa orang yang isinya terkait dengan kebohongan yang disampaikan oleh Ibu Ratna. Penyampaian secara tunggal Ibu Ratna melalui WA japri tadi, meskipun isinya mirip, tapi dilakukan dengan waktu yang berbeda. Jadi timestamp-nya beda. Menit pertama dia kirim, dan sejam kemudian dia kirim lagi. Tetap masuk kategorinya adalah transmisi tunggal, tidak masuk kategori menyebarkan. Makanya saya jelaskan ke hakim di sidang kasus Ratna Sarumpait bahwa apa yang Ibu Ratna Sarumpait sampaikan itu bukan menyebarkan. Yang menyebarkan adalah penerima kedua setelah informasi dikirimkan. Kemudian hakim memutuskan bahwa Ibu Ratna Sarumpait tidak bisa dikenakan ITE. Dia dikenakan vonis 2 tahun tapi tidak menggunakan Undang-Undang ITE, tapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Nah, di sini saya jelaskan ke hakim bahwa beda transmisi dan distribusi termasuk menyebarkan. Demikian juga pasal 27 ayat 3 tadi kalau konsepnya. Harus yang sifatnya untuk diketahui secara umum. Nah, kemudian membuat dapat diakses, itu ada membuat dapat diakses itu artinya kita menaruh sebuah konten, kemudian orang lain bisa melihat tanpa perlu tindakan aktif. Artinya pasif saja. Kalau mendistribusikan, kita membroadcast satu konten. Kita punya konten, oh si A korupsi, saya kirim ke grup WA, atau saya kirim ke banyak orang tapi non-grup, secara bersamaan dalam satu periode waktu, satu single timestamp, maka masuk kategori mendistribusikan. Kemudian, nah ini teori-teori karena nggak cukup kalau saya jelaskan, tapi intinya bahwa di internet itu semua bebas, tapi harus tunduk juga pada pembatasan. Nah, pembatasan orang bebas di internet tadi berekspresi harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Ini baik itu ada di UDHR maupun di ICCPR. Jadi intinya boleh dibatasi orang berekspresi, tapi boleh bebas, tapi syaratnya harus menghormati hak atau nama baik orang lain. Kemudian kebebasan ini juga bisa dikecualikan apabila berkaitan dengan perlindungan terhadap keamanan nasional maupun ketertiban umum, kesehatan atau moral umum. Ini yang masih banyak perdebatan di kalangan ahli. Undang-Undang ITE juga Undang-Undang Dasar 45 juga sudah jelas bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan. Jadi bebas, tapi tetap ada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga sama. Ini yang terkait dengan pasal pencemaran nama baik. Nah, ini konsep dasarnya bahwa apa sih beda pendapat, pemberitaan, dan pencemaran nama baik? Bahwa pendapat itu disampaikan oleh orang yang berhak. Ada analisa terhadap sebuah peristiwa, tidak secara personal menyerang, meskipun secara tidak langsung mungkin bisa jadi menyerang, tapi tidak secara personal memang diniatkan untuk menyerang. Bukan fitnah atau informasi yang menyesatkan. Kalau pemberitaan lebih banyak isinya fakta, kemudian tidak disimpulkan dan harus berimbang dan tidak tendensius. Kalau pencemaran nama baik sudah pasti dari awal sudah niat menyerang kehormatan, menyerang integritas, kemudian membentuk opini atau fitnah terhadap seseorang. Ada pengecualian di pasal pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik karena konstruksinya pada kembali ke pasal 310-311, di pasal 310 KUHP ayat 3 disebutkan bahwa tidak termasuk pencemaran nama baik atau dalam konteks penistaan maupun penghinaan, penistaan maupun fitnah apabila itu dilakukan dalam rangka untuk membela kepentingan umum atau membela diri. Nah, dua pengecualian ini bisa menjadi dasar bahwa seseorang tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik seseorang, meskipun tadi dia menuduh seseorang, tapi konteksnya untuk kepentingan umum atau membela diri. Kemudian undang-undang itu apakah mengancam kebebasan pers? Nah, ini tanggapan pemerintah intinya bahwa tidak ada pelanggaran pers, karena apa? Di undang-undang itu disebutkan ada kata-kata dengan sengaja tanpa hak. Pers itu adalah orang atau yang punya hak. Artinya, apapun yang disampaikan oleh pers ketika itu mencemarkan nama baik, menghina, memfitnah, maka mekanisme penyelesaian sengketanya menggunakan undang-undang pers.
yakni dengan menggunakan hak jawab atau sengketa melalui Dewan Pers. Kemudian ini teorinya saja bagaimana pencemaran nama baik di dunia nyata, dunia cyber. Intinya bahwa di dunia cyber pencemaran nama baik itu lebih tidak terkendali. Ada ceiling effect dan ada mode snowball. Ketika kita difitnah, misalnya kita melakukan korupsi atau memperkosa seseorang, sampai anak cucu kita, sampai generasi keberapa orang akan baca di internet bahwa saya pernah dituduh melakukan korupsi atau pernah dituduh memperkosa atau membunuh. Dan itu tidak bisa hilang. Itu seperti anak panah ketika sudah melesat masuk ke internet, tidak bisa tarik kembali. Tidak ada mekanisme kita untuk menghapus atau membersihkan. Itulah kenapa pencemaran nama baik, fitnah atau tuduhan-tuduhan dalam dunia cyber sangat-sangat kejam, bahkan lebih kejam dari konsep yang konvensional ya. Kemudian dia bisa di-share kemanapun, bisa disimpan, dan lain-lain. Dan akan abadi seabadi internet itu ada, sampai ada. Dan akan sangat mungkin juga anonymity atau sulit dilacak siapa yang pertama kali dan di mana pertama kali muncul. Kemudian ini prinsip penerapan pasal 273 di Undang-Undang ITE tadi, bahwa dalam penanganan ITE, restoratif justice atau penyelesaian secara damai itu diutamakan dibanding melakukan pidana. Negara harusnya tidak akan mau mengeluarkan duit sekian banyak untuk melakukan penyidikan pasal 273 kalau ini sebetulnya hanya masalah-masalah private, masalah-masalah individu yang bisa diselesaikan dengan cara adat orang timur, bicara, diskusi, mediasi dan seterusnya. Kalau tidak bisa lagi mediasi, tidak bisa lagi damai, maka ada syarat-persyarat yang harus dipenuhi. Nah, ini yang persyarat yang tadi saya sebutkan bahwa harus merujuk 311. Ini delik aduan, korbannya harus spesifik, orang perseorangan. Kemudian unsur distribusi dan lain-lain tadi yang saya sudah jelaskan harus dilakukan secara elektronik. Kontennya atau narasinya harus monotafsir, tidak boleh single tafsir. Misalnya menyebut si A penjual ikan, ikannya busuk dan tidak segar. Tapi tidak menyebut si penjual ikan, ikannya busuk tidak segar. Penjual ikan di pasar itu banyak. Nah, kemudian tidak busuk dan segar juga tidak selalu spesifik ke satu orang di sini tujukan. Tapi kalau misalnya spesifik, nah itu baru dianggap sebagai salah satu pemenuhan unsur. Jadi tidak boleh multi tafsir, harus satu tafsir. Ketika orang membaca satu konten, satu postingan atau satu unggahan seorang, semua orang akan berpikir sama bahwa ini yang dimaksud adalah A. Tidak boleh ada sedikit pun peluang, oh ini tidak, maksudnya tidak demikian. Tidak boleh juga dalam konteks kategori joke, sarkasme itu tidak masuk pidana dalam konteks ITE. Karena 310, 311 tadi ada pengecualiannya. Bahkan 315 sekalipun, penghinaan ringan sekalipun, apabila dilakukan dalam konteks joke, sarkasme, itu tidak masuk kategori tindak pidana. Karena unsur mens rea atau niat awal, niat hati untuk merendahkan atau mencemarkan tidak terpenuhi. Kemudian menggunakan pasal 273 itu harus didukung juga oleh ahli-ahli lain. Tidak bisa satu ahli saja, ahli bahasa saya tidak bisa. Harus ada ahli bahasa, ahli sosiolog, kalau perlu, ahli bahasa, kemudian ahli ITE, ahli hukum ITE maksudnya, kemudian ahli forensik yang membuktikan adanya bukti elektronik dalam kasus pencemaran nama baik, baru bisa diramu menjadi sebuah kesimpulan bahwa benar ada pidananya. Membutuhkan banyak ahli ini artinya membutuhkan juga banyak biaya. Makanya tadi saya bilang, untuk apa diselesaikan dengan mekanisme proses hukum gitu, bisa dilakukan dengan mediasi karena akan jauh lebih murah dan lebih efektif. Kemudian kalau bisa pakai KUHP, kita selalu sarankan pakai KUHP dibanding ITE. Kemudian yang jadi perdebatan juga bahwa ketika tuduhan tadi atau penghinaan tadi dilakukan dalam kolom komentar, kami para ahli ITE di tim perumus ITE sepakat bahwa kolom komentar itu tidak masuk kategori diketahui secara umum. Karena kolom komentar itu perlu tindakan tambahan. Ketika komentar sudah banyak, dia akan ketimpa, akan ketutup. Sehingga tidak bisa diakses secara publik. Siapa yang maksud publik? Publik adalah orang yang pada umumnya tidak dikenal. Ketika kolom komentar itu ketimpa, sebetulnya kontennya sudah hilang. Beda dengan ketika berada dalam posisi status atau postingan yang utama. Dengan settingan publik, maka tanpa orang perlu berteman, tanpa orang perlu melakukan banyak tindakan tambahan, dia bisa mengakses atau melihat secara langsung dibanding kalau konten tuduhan atau penghinaan tadi ada di kolom komentar.
Ini masih perdebatan, tapi kami para perumus IT sepakat bahwa kolom komentar belum masuk kategori untuk diketahui secara umum. Termasuk juga grup. Tidak semua grup itu adalah ruang publik atau ruang yang terbuka secara umum. Grup-grup terbatas yang pada umumnya anggotanya saling kenal itu masuk kategori ruang terbatas sehingga tidak bisa dikenakan ITE. Misalnya grup sekolah, grup alumni, alma mater, grup keluarga. Bisa dibayangkan kalau grup kecil itu dianggap sebagai ruang publik atau diuntur secara umum, maka kakak adik ribut di dalam satu grup keluarga aja bisa saling melaporkan, dan secara filosofis tidak ditemukan bahwa undang-undang ITE memberikan tatanan yang baik bagi seseorang ketika mereka menggunakan internet. Kemudian yang terakhir bahwa sebetulnya undang-undang ITE sudah berapa kali di judicial review, atau kayak pencemaran nama baik sendiri sudah berapa kali. Ada 4 putusan MK, tapi dari 4 putusan MK ini semuanya sama. Intinya pasal pencemaran nama baik menurut MK tetap harus ada karena itu konstitusional dan tidak melanggar Undang-Undang Dasar dan Hak Asasi Manusia. Ini kita bicara teorinya. Jadi saya skip aja. Jadi kesimpulan saya bahwa sebetulnya yang salah dalam penerapan pencemaran utamanya adalah dari sisi penegakan hukum atau implementasinya. Kemudian yang kedua bahwa meskipun pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE tadi konstitusional, ya, kita jangan menutup diri untuk melakukan revisi apabila diperlukan ketika dalam penerapannya masih terdapat kesalahan maupun penyimpangan. Kira-kira itu dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh atas paparannya mengenai UU ITE dan juga bagaimana penjelasannya, dan juga terima kasih juga Pak Teguh atas sharing pengalamannya sebagai ahli di kasus pencemaran nama baik. Oke, kita untuk mempersingkat waktu kita lanjut kepada Bang Arsil. Silakan Bang Arsil, saya start dulu presentasinya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ricky. Ya, saya sudah mendengar paparan dari Mas Teguh tadi. Nah, ini saya akan lebih banyak di awal akan berbicara soal pencemaran dalam tanda kurung nama baik dan permasalahannya secara umum, penghinaan lah gitu ya. Nah, pertama, apa itu pencemaran nama baik dalam tanda kurung? Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa saya pakai tanda kurung? Karena sebenarnya istilah pencemaran nama baik tidak ada. Dalam hukum tidak ada. Yang ada adalah pencemaran. Nah ini kita pakai terjemahan ya, terjemahan KUHP, kan KUHP kita aslinya dalam bahasa Belanda, kita tidak punya terjemahan resmi. Ada ada beberapa terjemahan, ada Mulyatno, R. Susilo, ada macam-macam, tapi umumnya mereka menggunakan kata pasal 310 ayat 1 itu adalah pencemaran. Itu Mulyatno dan yang lain, dan kemudian R. Susilo itu menggunakan kata penistaan. Ini terjemahan dari pasal 310 ayat 1, istilahnya kualifikasi adalah smart. 310 ayat 2, pencemaran yang dilakukan secara tertulis, itu namanya smart script atau pencemaran tertulis. Kalau di dalam terjemahan kita. Bahasa Inggrisnya adalah, kalau yang lisan itu slander, yang yang tertulis itu legal. Judul atau libel. Nah, pencemaran dalam tanda kurung nama baik adalah bagian dari atau salah satu bentuk dari tindak pidana penghinaan. Tindak pidana penghinaan itu sendiri bukan suatu kualifikasi atau nama satu delik. Dia adalah satu kualifikasi besar atau judul bab dalam tanda kutip ya, kira-kira seperti itu ya. Yang komponennya banyak atau bentuk-bentuknya banyak. Nah, ini akan saya jelaskan berikutnya. Nah, ini jenis-jenis penghinaan secara pidana. Sebenarnya juga secara perdata nanti. Jadi penghinaan itu ada 2 kategori besar, yang bersifat tuduhan dengan yang tidak bersifat tuduhan. Tadi sedikit juga sudah diulas oleh Mas Teguh. Yang bersifat tuduhan itu pertama adalah pencemaran atau slander atau smart dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Dia adalah perbuatan menyerang kehormatan dengan maksud untuk diketahui umum, yang bersifat dengan menuduh sesuatu. Orang dituduh, nanti pasalnya saya bacakan. Terus kemudian yang tertulis itu libel 310 ayat 2, dan kemudian ada fitnah.
atau dalam bahasa Belandanya laster, kalau dalam bahasa Inggrisnya kadang disamakan dengan pencemaran, itu slander juga. Jadi saya pakai bahasa Belandanya laster. Terus kemudian ada pengaduan fitnah, ada persangkaan palsu, dan terus kemudian yang tidak bersifat tuduhan itu penghinaan ringan atau insult, atau dalam itu Belandanya simple insult. Nah, bedanya yang satu tadi bersifat tuduhan, menuduhkan sesuatu bahwa orang ini melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu ya. Sementara penghinaan ringan itu atau insult itu sendiri tidak bersifat tuduhan, dia ejekan lah kira-kira seperti itu ya. Tadi seperti dicontohkan asu, bajingan, macam-macam lah gitu ya. Nah, ini yang dasar. Terus kemudian ada pemberatan-pemberatan. Dari konsep ini ada pemberatan-pemberatan. Ada yang di dalam KUHP itu sendiri sudah diatur, yaitu penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang sudah dianulir oleh MK, yang dulunya adalah penghinaan terhadap ratu atau raja atau ratu. Ditambahkan juga ada penghinaan terhadap keluarga raja atau ratu zaman Belanda, dan penghinaan terhadap gubernur jenderal, dan itu sudah dihapus diganti dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Ada penghinaan terhadap badan umum, penguasa umum atau badan umum, itu 207 di KUHP, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, terus penghinaan terhadap wakil negara asing, duta besar atau segala macam. Yang dalam pasal-pasal tersebut menggunakan kata penghinaan, dan di dalam penjelasannya dalam memori fantolistik KUHP itu dinyatakan bahwa yang dimaksud penghinaan di situ semua segala macam bentuk perbuatan yang diatur di dalam bab penghinaan, yaitu mulai dari yang bersifat tuduhan maupun yang tidak bersifat tuduhan. Itu satu. Nah, sedikit mundur, tapi perlu dijelaskan dulu yang tadi. Penghinaan itu ada dua bidang. Jadi satu criminal defamation atau penyelesaian secara pidana, dan civil defamation atau penyelesaian secara perdata. Yang keduanya saling berhubungan. Kalau yang pidana itu KUHP dan segala macam undang-undang lain, salah satunya adalah ITE. Dan kemudian kalau perdata itu ada di 1372 sampai 1380. Ini soal ganti rugi. Nah, yang kedua ini agak jarang digunakan. Orang sekarang lebih banyak menggunakan yang pidana. Oke. Berikutnya. Nah, ini soal lokasinya ya, teman-teman penghinaan ada di KUHP, di bab penghinaan, bab 16, pasalnya itu ada di 310 sampai 321, macam-macam. Oke. Ini rumusan pasal pencemaran dan pencemaran tertulis 310. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Nah, inilah diancam karena pencemaran, itulah kualifikasi atau bahasa awamnya nama deliknya. Jadi bukan pencemaran nama baik. Ini yang nanti akan saya kaitkan dengan kesalahan rumusan di dalam Undang-Undang ITE. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan, maka itu diancam karena pencemaran tertulis. Nama deliknya adalah pencemaran tertulis, bukan pencemaran nama baik secara tertulis. Oke, ntar ada fitnah, saya belum masukkan. Nah, ini Undang-Undang ITE yang sudah direvisi. Yang direvisi adalah penjelasan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, itu sudah terlihat bahwa ada sesuatu yang salah dalam perumusan pasal ini. Ketentuannya pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Nah, ada hal yang jarang terjadi, jarang diungkap di sini, yang sebenarnya pasal-pasal pencemaran penghinaan itu yang dirumuskan oleh Belanda tahun 1881, dirumuskan sebelumnya, disahkan 1881. Ada poin-poin penting yang dijelaskan oleh pembuat KUHP atau di dalam memori fantolistik, penjelasannya gitu ya, dan juga ada pada risalahnya. Jadi di penjelasan atau memori fantolistik KUHP yang disusun oleh Smith, ini di halaman 387 dijelaskan main principle of this title, saya terjemahkan ke bahasa Inggris, ke aslinya dalam bahasa Belanda, in many respect correspond to the Italian design, bla 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 segala macam,
together summarized in the following 3 rules. Jadi ada 3 poin utama di dalam soal penghinaan ini. No insult without intent to offend. Jadi tidak ada yang namanya penghinaan kalau tidak ada maksud untuk menghina. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. No defamation without showing deliberate falsehood of the accusation, no search for truth or falsehood, then in certain cases specified by law. Penjelasan yang pertama, the will of the perpetrator is of the predominant influence here. Jadi maksud dari atau tujuan dari atau niat dari si pelaku itu adalah yang paling utama. The primary requirement for insult is the presence of animus injuriandi. Animus injuriandi itu adalah intent to offend, with the intention of either hurting someone's honor or in the eyes of others diminishing one's honor. Gitu. Terus yang kedua, penjelasan yang B tadi, lying is a hallmark of defamation. Dan saya ada bold yang saya bold. He who speaks or thinks to speak the truth can offend, but not a slander. Only he who, against the best of his knowledge, with a view to offending him, charge against false fact that assault his honor and reputation is slander. Jadi penghinaan, pencemaran terutama ya, yang bersifat tuduhan, secara umum penghinaan itu sendiri komponen utamanya atau unsur utamanya itu adalah adanya maksud untuk menyerang kehormatan. Jadi ada animus injuriandi. Tidak sekedar kata-kata itu jelek, tapi tujuan dari si pelaku itu apa? Gitu. Nah ini yang problematik di Indonesia terutamanya. Dan kedua, kalau dia terkait dengan suatu tuduhan, maka yang harus dilihat itu adalah bukan sekedar kata-katanya salah, tapi sesuatu yang salah, kata-kata yang salah memang bisa menyerang, can offend, tapi belum tentu adalah slander atau pencemaran. Ini penjelasan resmi dari KUHP, pembuat dari KUHP 1981 yang kemudian kita adopt pasalnya menjadi KUHP kita. Yang bisa dikenakan itu adalah kalau dia against the best of his knowledge with a view to offending him, charge against false fact that assault is honor, segala macam itu ya. Oke. Kemudian satu lagi memperkuat tadi pernyataan dari Mas Teguh soal ini sebenarnya yang bisa dihina menurut KUHP itu siapa? Apakah orang per orang atau juga bisa korporasi atau bisa kumpulan orang? Ini juga ya salah satu isu yang dibahas oleh pembuat KUHP dulu. Dan jawabannya adalah, ini saya kutip pembahasannya, at the end of this title, it should be noted that the question was asked whether insult against personae morales itu adalah corporation, or collectively against association of persons, such as the liberals, the ultramontanes, should be considered punishable under this title. Jadi poinnya adalah, pertanyaan yang muncul itu adalah, yang ditanyakan adalah, apakah penghinaan juga bisa dikenakan penghinaan terhadap korporasi, terhadap kumpulan orang, seperti bla 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 segala macam. Itu juga bisa tidak dipidana atau tidak. The commission replies is the negative. Jadi jawaban dari komisi itu adalah yang membuat komite membuat si KUHP adalah negatif, artinya tidak. Gitu. Jadi pasal penghinaan seperti juga yang dijelaskan di dalam KUHP-nya, komentarnya Ertusilo, itu tidak bisa dikenakan korbannya tidak bisa itu selain manusia, perorangan, gitu, natural person. Nggak bisa diterapkan penghinaan terhadap badan hukum, terhadap kelompok orang. Memang dimaksudkan dia semata-mata korbannya adalah personal, natural person spesifik. Gitu ya. Ini risalah kita sendiri, risalah KUHP. Sorry. Oke, sorry. Terus, nah ini ada beberapa
poin yang mau saya sampaikan. Pertama, soal penghinaan ini, titik berat penghinaan dalam bentuk apapun, seperti juga di dalam risalah Memori Foundation KWP adalah pada mens rea, bukan pada persinggungan korban. Ini yang titik beratnya. Harus ada animus injuriandi atau intent to offend. Dan itu harus terlihat, ataukah cukup dibuktikan dengan bagaimana kata-kata itu sendiri atau dengan bukti-bukti yang lain, tapi yang jelas harus clear bahwa si pembuat menyadari atau menghendaki agar si korban itu kehormatannya tercemar. Jadi yang harus dibuktikan tujuan pelaku apa maksudnya untuk menyerang kehormatan orang lain. Kalau kata-katanya bersifat tuduhan, apakah pelaku menyadari bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar? Dan itu kalau sifatnya tuduhan, apakah ada maksud agar tuduhan itu diketahui umum? Jadi tidak sekedar atau bukannya dilakukan di muka umum, karena unsurnya adalah dengan maksud diketahui umum. Jadi dia bisa dengan cara apapun sepanjang tujuan akhirnya adalah agar kata-kata tersebut atau informasi dalam tanda kutip informasi tersebut tersebar. Jadi bisa dilakukan kepada satu orang, penghinaan itu bisa diutarakan kepada seseorang, tapi dengan pengetahuan bahwa orang ini akan nyebarin, itu juga bisa. Kalau tidak bersifat tuduhan, maka pertanyaannya adalah apakah bersifat menyerang kehormatan atau kata-kata itu bersifat negatif, atau bahasa awamnya nyelak lah kira-kira gitu ya. Dan celaan itu memang akan menyerang kehormatan atau reputasi itu. Nah, ini mau saya highlight sedikit, misalnya nih soal beberapa putusan dari Belanda. Pak Belanda ini sampai sekarang masih mengatur pasal-pasal ini sama dengan kita. Rumusannya hampir sama karena kita mengadopsi dari mereka, cuma ada beberapa pasal yang dipindahkan gitu ya. Yang diketahui umum, satu contoh kasusnya untuk membedakan bahwa dia bukan di muka umum atau di tempat umum, itu ada satu kasus di mana dua orang berantem di tempat terbuka, terus kemudian yang satu mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghina dan kemudian dilaporkan gitu ya, dan diputuskan oleh pengadilan sampai tingkat Supreme Court bahwa itu bukan penghinaan karena tidak ada maksud untuk diketahui umum. Terlihat dari bahwa kata-kata yang diucapkan itu, intonasi yang diucapkan itu tidak sedemikian kerasnya walaupun ini di tempat umum, sehingga bisa disimpulkan bahwa orang itu memang menyatakan apa yang dikatakannya tujuannya langsung kepada orang, bukan agar orang lain mendengar. Di sisi lain ada kasus lain yang sebaliknya, dia ada seorang politikus yang melakukan campaign dan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghina. Kampanye di dalam satu kafe lah kira-kira begitu ya, yang terus kemudian muncul beritanya dan kemudian dilaporkan karena kata-kata di dalam kampanye itu oleh Mahkamah Agung Belanda diputuskan iya kena, tapi dia pertimbangkan dulu bahwa kalau dia hanya menyatakan itu di dalam kafe di mana isinya adalah para konstituennya atau calon konstituennya, maka maka itu artinya bukan dimaksud untuk diketahui. Yang menjadi masalah adalah ada wartawan dan tidak sebatas itu. Tapi dia mengetahui dan menyadari bahwa ada wartawan, terbukti dari dia ngomong sebelumnya dengan si wartawan itu, dan dia pasti tahu bahwa si wartawan itu akan memberitakan itu. Karena pengetahuan dia bahwa itu akan ada wartawan dan akan diberitakan, maka dibarulah dalam umum. Itu. Ini sedikit gambaran. Terus kemudian, nah masalah dalam praktek. Secara umum dulu ya, saya akan bahas soal masalah penghinaan dalam praktek. Satu, tadi niat untuk menyerang kehormatan itu tak jarang diabaikan, atau animus injuriandi tak jarang diabaikan. Bahkan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang masalahnya jurisprudensi itu hanya cuplik dari pertimbangan itu, tidak ada konteks perkaranya gitu. Tapi ini yang suka diambil oleh
dalam putusan Mahkamah Agung itu, jurisprudensi itu dirumuskan bahwa animus injuriandi tidak perlu dibuktikan dalam kasus penghinaan. Apakah maksudnya memang tidak perlu dibuktikan atau tidak spesifik harus dibuktikan, namun bisa juga dibuktikan dengan melihat bagaimana kata-kata itu sendiri. Nah, itu yang tidak terlalu clear. Tapi itu kadang-kadang diambil untuk menjustifikasi bahwa animus injuriandi tidak penting ada. Yang penting adalah sisi dari korban, bahwa dia tersinggung, selesai gitu ya. Nah, ini problem. Terus kedua, balik lagi ke yang kedua, menitik beratkan pada ketersinggungan atau perasaan korban, bukan perbuatan dari pelaku itu sendiri gitu ya. Terus ada banyak kasus yang saya temukan, ada beberapa paling tidak ya, penghinaan diterapkan pada penghinaan terhadap badan hukum, dan tidak ada diskusi soal itu di pengadilan sampai Mahkamah Agung gitu ya. Misalnya ada kasus Newmont di NTT, ada seorang aktivis yang memaparkan temuannya terkait apakah si perusahaan ini mencemarkan atau mencemarkan, yang kemudian dilaporkan penghinaan oleh perusahaan itu, di mana korbannya adalah perusahaan korporasi, dan itu tidak dipermasalahkan oleh pengadilan, dan tidak banyak diskusi soal itu. Apakah memang benar badan hukum bisa menjadi korban di dalam penghinaan secara pidana? Kalau secara perdata lain lagi ya. Berikutnya masih mengedepankan pendekatan pidana, dan jika pidana digunakan masih mengedepankan pidana penjara, bukan pidana yang lain, misalnya denda. Tidak ketat dalam menerapkan syarat delik aduan. Sebagai contoh, ini beberapa tahun yang lalu ada satu kasus, ini korbannya dalam tanda kutip korbannya itu adalah wakil presiden pada saat itu, Yusuf Kala. Ada orang demo, sorry sebentar ada bel, mungkin agak berisik, saya close dulu suaranya. Ya, di mana terlepas dari apa kata-kata dari demonstran itu bersifat menghina atau tidak, tapi si korban dalam hal ini Yusuf Kala, penghinaan presiden dan wakil presiden yang merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sudah dinyatakan tidak mengikat, maka yang bisa digunakan adalah pasal penghinaan biasa di dalam bab 16 KUHP, pencemaran tertulis dan segala macam, yang dia adalah delik aduan. Nah, di dalam kasus ini yang mengadukan bukan si korban atau Yusuf Kala itu sendiri, tapi keluarga atau bahkan orang lain, dan itu diterima oleh penegak hukum sampai diputus oleh pengadilan terdakwa bersalah. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa syarat delik aduannya itu juga ternyata tidak ketat diterapkan. Gitu. Jadi itu jadi problem. Padahal pasal-pasal ini adalah delik aduan, dan ada filosofi kenapa pasal-pasal ini diatur sebagai delik aduan. Gitu. Yaitu salah satunya filosofinya adalah bahwa justru untuk melindungi dari si korban itu sendiri, korban yang harus menentukan apakah dia akan mengadukan atau tidak, karena terkait dengan tuduh itu bisa semakin tersebar ketika disidangkan. Jadi si korban harus berpikir dulu apakah dia akan melaporkan atau tidak, karena ada konsekuensi bahwa kalau ini dibuka ke pengadilan, maka apa yang dituduhkan justru malah akan tersebar kepada publik, gitu. Dan tidak bisa diapa-apain lagi, gitu ya, karena pengadilan tidak bisa dihukum kan, gitu ya. Berikutnya, tak jarang penegak hukum terlalu cepat memproses aduan tanpa menimbang seberapa berat perbuatan atau dampaknya pada pengadu. Kita sudah ratifikasi ICCPR dan ada protokol, ada semacam penjelasannya, lupa istilah spesifiknya gitu ya. Yang di dalamnya itu didorong adalah yang didorong penghinaan sebaiknya tidak masuk pidana. Kalaupun masih mengatur pidana sebagai pidana, maka dia harus diterapkan, harus digunakan untuk kasus-kasus yang sedemikian berat. Jadi bukan ada orang ngerasa tersinggung sedikit dilaporkan terus diproses, gitu ya. Tapi harus dilihat seberapa berat perbuatan itu atau dampaknya terhadap reputasi korban,
baru bisa diproses. Gitu. Karena dalam perspektif kepentingan publik, ini kan juga kita harus lihat bahwa ini juga salah satu pemborosan dana publik. Gitu. Kalau terlalu mudah diproses oleh penegak hukum, pemproses itu kan akan menggunakan dana publik. Gitu. Itu. Terus, oke, sebelum diskusi, nah saya mau sedikit membahas soal Undang-Undang ITE. Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh, bukan sedikit, banyak lah gitu ya, oleh Mas Teguh, tapi ada beberapa poin yang mau saya utarakan. Pertama, ya, benar bahwa seakan niatnya Undang-Undang ITE itu mau sebatas mengatur pemberatan dari penghinaan yang sudah diatur di dalam KUHP. Jadi norma dasarnya dari 27 ayat 3 itu adalah di KUHP. Permasalahan pertama itu adalah Undang-Undang ITE mengatur kembali penghinaan di dalam Undang-Undang ITE dengan asumsi, ada dua asumsi menurut saya gitu ya. Satu, asumsinya KUHP belum bisa menjangkau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik. Itu satu asumsi. Kedua, penghinaan kalau dilakukan dalam ruang cyber, maka dia dampaknya akan jauh lebih berat dibanding kalau dilakukan secara konvensional dalam tanda kutip dengan menggunakan anggaplah kertas gitu ya. Asumsi pertama menurut saya tidak tepat. KUHP tidak dinyatakan bahwa dia hanya tertulis dalam artian di atas kertas, enggak. Makna tertulis di dalam pasal 310 ayat 2 itu luas. Yang penting bukan lisan, tapi dalam tulisan. Dan kasusnya pun sebenarnya sudah ada penghinaan melalui media, menggunakan media elektronik sebelum Undang-Undang ITE disahkan 2008. Awal-awal 2000-an saya ingat ada satu kasus penghinaan di dalam Yahoo Groups. Yahoo Groups atau grup apa dulu sebelum Yahoo namanya gitu ya. Dan itu akhirnya diproses dan kemudian dihukum. Terlepas dari ada permasalahan dari pihak yang lain, apakah ada maksud untuk diketahui atau tidak. Tapi intinya adalah asumsi bahwa KUHP tidak bisa menjangkau pasal-pasal penghinaan, dan KUHP tidak bisa menjangkau penghinaan yang digunakan menggunakan media elektronik tidak tepat. Kedua, soal damage yang mungkin timbul, tidak tepat juga menurut saya, atau terlalu terburu-buru menyatakan bahwa kalau dilakukan melalui media elektronik maka dampaknya akan jauh lebih besar. Enggak juga, gitu ya. Yang sama, sebenarnya sama, gitu ya. Kalau penghinaan dilakukan dengan media tertulis biasa, kertas gitu ya, koran misalnya melalui distribusi koran, itu juga bisa besar gitu dibanding elektronik. Bahkan kadang misalnya saya tulis dalam blog saya sendiri yang baca hanya sekian orang gitu ya. Jadi soal dampak itu juga diasumsikan, maka otomatis kalau melalui elektronik atau melalui pasti damage-nya lebih luas, itu masih asumtif gitu. Dan kemudian itu terkait dengan pemilihan ancaman hukuman. Problem dari Undang-Undang ITE sekarang itu tidak terlepas dari pasal 27 yang sebelumnya, yang ancamannya adalah 6 tahun. Dasar ujuk-ujuk menentukan 6 tahun itu menurut saya sangat problematik dan arbiter. Karena KUHP, penghinaan KUHP, yang paling tinggi itu adalah penghinaan terhadap presiden, wakil presiden. Dia 6 tahun. Kalau di Belandanya 5 tahun. Gitu. Bisa ditahan, ya. Okay. Tapi pasalnya di dalam bab penghinaan terhadap individu itu paling tinggi, itu adalah 4 tahun, dan itu adalah fitnah. Lisan itu 9 bulan, bahkan aslinya di Belanda itu cuma 6 bulan gitu ya. Tertulis itu 1 tahun 4 bulan, aslinya di Belanda 1 tahun, kita naikin sedikit-sedikit lah kira-kira begitu. Dan ini lompat dari 1 tahun 4 bulan atau 4 tahun lah gitu ya, yang fitnah itu menjadi 6 tahun, itu sangat lompat. Yang seharusnya penyusun pada saat itu, apakah pemerintah atau DPR atau keduanya, itu
memikirkan konsekuensi atau implikasi dari menetapkan ancaman di atas 5 tahun, dan apakah layak untuk tindak pidana seperti ini itu diatur di atas 6 tahun dengan konsekuensi bisa dikenakan penahanan gitu. Jadi masalahnya sekarang sebenarnya walaupun sudah diturunkan, tapi damage itu masih masih tersisa gitu ya. Apalagi seperti juga tadi disebutkan oleh Mas Teguh, ada pasal lain yang mengatur bahwa kalau dia menimbulkan kerugian maka ancamannya jadi 12 tahun. Ini juga menurut saya dirumuskan dengan asumsi yang salah. Gitu. Ada kerugian. Apakah penghinaan tidak mengakibatkan kerugian? Penghinaan itu diatur sebagai tindak pidana dan juga perdata, karena pasti ada kerugian. Masalahnya adalah kerugian itu ada dua, material dan imaterial. Ada kerugian yang sifat imaterial, yaitu sesuatu yang tidak bisa dinilai, reputasi dan segala macam. Ada yang sifatnya damage real, konkret, yaitu atau dalam bahasa kitanya itu kerugian material. Ada keuntungan yang hilang, ada kerugian finansial, lalu segala macam gitu ya. Dan ini kemudian ditambahkan, kalau ada kerugian, ya seakan-akan jadi penghinaan tidak ada kerugian. Ya. Maka ancamannya menjadi 2 kali lipat, 12 tahun. Atas dasar apa dicatur sebagai 12 tahun, 2 kali lipat dari itu nggak jelas. Dan itu juga tidak dikoreksi sekarang di yang revisinya gitu ya. Sehingga menimbulkan masalah yang seperti tadi dijelaskan oleh Mas Teguh gitu ya. Karena kata-kata unsur kerugian sendiri di dalam Undang-Undang ITE tidak dijelaskan lagi. Apa yang dimaksud kerugian? Apakah kerugian yang dimaksud adalah kerugian seperti kalau kita rujuk di dalam hukum perdata, itu yang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 365 itu maksudnya kerugian atau 1372 di dalam BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kerugian yang tidak bersifat material gitu. Itu tidak jelas, sehingga bisa juga diterapkan dua-duanya gitu ya. Karena rumusannya tidak terlalu clear, membuka ruang interpretasi bagi penegak hukum, terutama yang paling pertama yaitu kepolisian, dan apalagi kita punya sejarah kecenderungan dari penegak hukum kita untuk menggunakan penahanan karena memudahkan bagi penegak hukum dalam memproses perkara kalau ditahan kan gitu ya. Kalau tidak ditahan buat mereka lebih repot segala macam. Jadi peluang itu disediakan oleh Undang-Undang ITE yang apakah sadar atau tidak sadar penyusun Undang-Undang ITE, tapi itu problematik. Gitu. Masalah berikutnya ada di judicial review di judicial review kemudian MK menyatakan bahwa yang dimaksud pencemaran, penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya dalam itu merujuk pada pasal 310 dan 311 itu. Ini juga problematik karena terlihat menurut saya sebagai orang pidana melihat bahwa apakah itu diawali dari pendapat pemerintah dan DPR atau pendapat MK sendiri. Tapi menunjukkan bahwa salah satu atau semuanya itu tidak terlalu memahami bagaimana konstruksi dari penghinaan di dalam KUHP atau konstruksi bagaimana merumuskan aturan pidana. 311 itu bukan delik yang berdiri sendiri. Bahkan dia seharusnya tidak dimasukkan di dalam dakwaan. Kenapa? Karena rumusannya, kalau bacakan saya kutip, tapi nanti bisa dicari di 311. Jika melakukan kejahatan penyemaran atau pencemaran tertulis, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan ancaman paling lama 4 tahun. Ini KUHP. Jadi delik ini baru ada ketika hakim memerintahkan dia untuk membuktikan tuduhan itu. Apakah yang dia tuduhkan benar atau tidak. Jadi bukan di awal, tapi pada saat sidang, hakim akan memberikan kesempatan, lu mau membuktikan atau enggak tuduhan lu. Kalau maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi. Di berapa apa ya? Kalau dia tidak membuktikannya atau dan bertentangan dengan apa yang diketahui atau dia tidak benar, maka ancamannya menjadi naik jadi 4 tahun. Gitu.
Tapi itu dibatasi lagi di dalam pasal 312. Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya boleh dilakukan dalam hal berikut. Apabila hakim memandang, jadi hakim di sini ya, yang menentukan apakah terdakwa boleh membuktikan atau tidak ya, tuduhannya. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Gitu. Jadi kalau si terdakwanya mendefense bahwa tuduhan yang dilakukan ada untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, maka hakim bisa memerintahkan dia untuk membuktikan tuduhannya. Yang kalau salah, ancamannya jadi 4 tahun. Atau yang kedua, kalau yang dituduhkan adalah pejabat sesuai yang dalam hal menjalankan tugasnya. Jadi hanya dalam 2 kondisi itu hakim boleh memerintahkan dia atau meminta dia untuk membuktikan tuduhannya. Dan disitulah pasal 311 muncul. Jadi 311 itu fitnah itu tidak ujuk-ujuk di dalam dakwaan atau segala macam. Dia adalah pemberatan. Jadi ketika MK atau maksud pembuat undang-undang itu menyatakan bahwa yang dimaksud penghinaan di sini 310 311 itu menunjukkan ketika dia merefer pada 311 dia tidak paham konstruksi penghinaan. Gitu. Oke, satu lagi, apalagi tadi? Ya itu. Satu lagi yang perlu diketahui oleh publik juga menurut saya adalah sebenarnya ada mekanisme lain untuk memulihkan kerugian karena satu perbuatan yang menurut dia penghinaan atau ketika kehormatannya atau reputasinya rusak itu adalah dengan menggunakan mekanisme perdata. Ada 1372 sampai 1380 gitu ya. Dan juga ini yang seharusnya dipegang oleh para penegak hukum dalam apakah suatu laporan penting atau tidak untuk diproses atau disarankan atau didorong agar terdakwa pelapor atau pengadu atau korban itu menggunakan mekanisme perdata karena kalau menggunakan pidana paling tidak itu tidak ada keuntungan yang akan diperoleh oleh korban selain keuntungan kepuasan batin gitu ya, tapi kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu tidak bisa dipulihkan atau sulit untuk dipulihkan karena tujuan dari proses pidana bukan untuk memulihkan kerugian. Itu mekanisme perdata. Dan ini yang harusnya digunakan oleh peraturan kita. Jadi mendorong ke arah situ, apalagi ketika pelaku sudah ketahuan kira-kira siapa gitu ya atau siapa yang diduga. Jadi korban bisa mengetahui siapa pelakunya sehingga dia bisa menggugat. Maka itu seharusnya yang didorong ke arah situ. Berikutnya juga kalaupun diproses maka hukumannya sebaiknya tidak penjara. Apakah percobaan atau setinggi-tingginya denda. Dan khusus untuk itu menurut saya pasal ini sebaiknya memang dihapuskan saja undang-undang ITE karena menimbulkan problem-problem yang tidak penting. Karena kenapa bukan berarti kemudian penghinaan tidak dapat dipidana kalau memang pikiran kita ya penghinaan harus tetap dapat dipidana, bukan berarti begitu karena apa yang diatur di dalam KUHP sudah bisa menjangkau itu semua. Apa yang dimaui dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu sudah terakomodir di dalam KUHP. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan pasal khusus yang kemudian menimbulkan problem. Gitu. Itu dulu dari saya, sisanya mungkin bisa dengan diskusi. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Bang Arsil atas pemaparannya yang sangat panjang dan teoritis. Oke, kita langsung lanjut kepada Ibu Revina. Silahkan di sini ya, Ibu Revina mau menjelaskan selain daripada. Aduh, gue nggak sempat slide-nya, malu banget saat gue kayak nggak ada apa-apanya dibandingkan Pak Teguh dan Pak Arsil. Ya, silakan kepada Ibu Revina. Bisa juga mungkin ditambah kayak sebenarnya Ibu Revina di sini kan juga terkenal ya dan sudah juga mendapatkan yang namanya penghinaan juga pasti dari pencemaran baik dari para followersnya maupun dari siapa. Boleh mungkin di-sharing kayak sebenarnya bagaimana sih pengalaman-pengalamannya, jadi kayak apakah sebenarnya penghinaan itu merugikan sekali nggak sih bagi influencer dan segala macam. Baik, silakan.
Hai teman-teman, buat yang nggak tahu gue siapa, gue Revina VT, mungkin ada yang follow. Jadi kalau gue kerjanya sebagai influencer, jadi mungkin nggak asing lagi kalau misalnya setiap influencer pasti ada komen jeleknya lah ya. You name it lah, mulai dari pelacur sampai penista agama, semua tuduhan-tuduhan itu, terus mulai dari hinaan body shaming sampai kerjaan dan segala macam gue udah pernah dapetin. Akhir-akhir ini gue statusnya sebagai terlapor dalam kasus DS. Mungkin ada yang tahu kasus DS. Gue sempat membuka bahwa si DS ini tidak memiliki sertifikasi dan segala macam. Dan semuanya itu udah gue buktikan di Instastory gue sebenarnya. Dan pada gue buka sertifikasi, gue buka tentang ijazahnya, terus ternyata banyak banget perempuan-perempuan yang DM gue mengenai dilecehkan, dimanipulasi untuk diajak ke hotel bareng lah sama si DS. Nah, setelah DS pada akhirnya melaporkan gue ke polisi dengan pencemaran nama baik, manipulasi data dan segala macam. Nah, gue sekarang mau ngebahasnya sebenarnya tentang delik aduan ya. Karena pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 ini dititik beratkan pada subjektivitas korban, membuat gue tuh bingung, membuat mungkin kita semua bingung gitu. Sejauh mana sih subjektivitas ini bisa ditarik gitu kan? Apakah ketika kita ngomongin fakta ya, misalkan gue ngomongin bahwa si A tidak punya ijazah dan ternyata benar ijazahnya nggak ada, si B nggak punya sertifikasi ini dan segala macam, gue bisa membuktikan ya apakah itu termasuk dalam pencemaran nama baik. Bener banget yang tadi dikatakan sama Pak Arsil, bahwa sebenarnya dalam prakteknya ini sangat timpang gitu, sangat timpang, di mana sebenarnya penegak hukumnya, penyidik dan segala macam tuh sebenarnya nggak ngerti mereka tuh menangani kasus apa, jadi semuanya diterima-terima aja tanpa ngerti sebenarnya yang dimaksud dalam pencemaran nama baik itu apa. Soalnya kalau tadi kan ada unsurnya kan, kayak pencemaran nama baik itu harus merugikan, harus apa, bermaksudkah, terus yang dia harus dibuktikan itu tujuannya dan segala macam. Seperti kalau misalnya kita ingat ada waktu itu masalahnya Muhadli Aco. Muhadli Aco itu ngomongin tentang satu apartemen yang dia kecewa dengan apartemennya, terus Muhadli Aco di zoo atas 27 ayat 3 pencemaran nama baik karena apartemen tersebut gitu. Tapi untungnya Muhadli Aco itu bisa diselamatkan dengan perlindungan konsumen. Nah, gue sebagai terlapor, sebagai yang pernah juga jadi pelapor, menurut gue praktek di Indonesia ini aneh banget gitu. Dimana kita tuh nggak pernah tahu yang namanya pencemaran nama baik. Kalau secara teori tadi udah dijelasin secara sama Pak Arsil dan Pak Teguh ya, seharusnya ini, seharusnya ini, seharusnya ini, seharusnya ini, dan segala macam. Tapi pada prakteknya nggak kayak gitu. Prakteknya itu karena gue udah pernah jadi terlapor, gue udah pernah jadi pelapor juga. Selama orangnya tersinggung, selama orang yang ngerasa kayak dirugikan secara reputasi dan segala macam bisa dilaporin. Dan menurut gua delik aduan ini kan subjektif banget ya, dari pasal 27 terus ditarik lagi ke pasal 310 KUHP yang masalahnya penghinaan ringan lah, penghinaan ini dan segala macam. Masalahnya gue nggak tahu dan kita semua nggak pernah tahu gitu penghinaan ringan tuh seperti apa, yang namanya fitnah tuh seperti apa, ketersinggungan seseorang itu diukurnya sebagai apa. Apa ketika gue bilang muka lo kayak babi gitu udah bisa dibilang lo kayaknya menghina gue ringan deh gitu. Tapi setelah yang tadi dijelaskan sama, body shaming itu bukan masuk 27 ayat 3, masuknya ke penghinaan ringan. Terus pasal 27 ayat 3 tuh kayak kalau misalnya lo ngefitnah kayak gimana ya ngefitnah? 27 ayat 3 tuh kayak DSD bilang, kayak gue bilang gue menuduh dia melakukan pelecehan seksual terhadap para korban dan segala macam. Padahal buktinya banyak banget. Tapi gue tetap terlaporkan, gue tetap disidik, proses tetap jalan. Nah, yang menurut gue pasal 27 ayat 3 ini rentan sekali untuk dikriminalisasi kepada orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu melek hukum gitu. Apalagi sudah nggak melek hukum, penegak hukumnya juga nggak ngerti-ngerti banget gitu apa yang diomongin apa gitu. Mereka cuma terima-terima aja meskipun embel-embelnya kayak gue divisi cyber dan segala macam. But at the end waktu meriksa gue nggak jelas kita mau diperiksain apa. Bahkan gue pernah diancam sama salah satu oknum polisi
karena gue pernah menyebut namanya dia doang, tapi nama depan dong gitu, misalkan namanya Andi gitu. Terus dia bilang, oke, saya mau laporin kamu tentang pencemaran nama baik. Padahal gue cuma sebut nama Andi. Nah, karena tidak adanya kejelasan mengenai pencemaran nama baik itu seperti apa dan titik beratnya itu ke subjektivitas korban. Jadi menurut gue pasal 27 ayat 3 ini rancu, bingung, ambigu. Kayak mau dibawa kemana sih? Kalau misalnya tadi dijelaskan secara Pak Teguh sama Pak Arsel itu mengenai seharusnya seperti apa, seharusnya apa, itu ya secara teori doang. Tapi as the law abiding citizen, gue pengen tahu gini, buat teman-teman juga gitu. Apa sih sebenarnya pencemaran nama baik yang harusnya kita dapetin gitu? Sejauh apa kita bisa mengkategorikan sesuatu sebagai pencemaran nama baik? Dengan adanya teori-teori banyak ini, tapi yang ngerti cuma akademisi, yang ngerti cuma praktisi seperti lawyer dan segala macam, dan penegak hukumnya seperti polisi lah atau jaksa itu cuma terima-terima aja, ya at the end no one is safe gitu, no one is safe. Jadi gue sebagai influencer, gue juga yang kebetulan gue ngerti hukum dan segala macam, jadi gue ngerti apa yang gue lakukan itu pencemaran nama baik nggak sih, yang gue laporkan tuh pencemaran nama baik nggak sih, kayak misalkan yang kemarin gue difitnah, sudah ditiduri dan segala macam, tapi ditaruhnya di akun gosip. Nah, menurut gue itu sudah yang namanya pencemaran nama baik, karena itu dibaca banyak orang, ditaruhnya di akun gosip. Kalau misalnya cuma nge-DM gue doang, gue gak akan peduli gitu dan segala macam. Cuman masalahnya ketika itu sudah didistribusikan untuk bisa diakses sama umum, jadinya itu kayak ya reputasi gue gitu kan, reputasi gue nggak ngapa-ngapain dan orangnya nggak bisa membuktikan gue ini ditiduri sama siapa, ya itu jadi pencemaran nama baik. Tapi gue nggak tahu nih sejauh apa, dan kalau misalkan tadi si Ricky nanya, kenapa sih banyak orang yang masih melakukan pencemaran nama baik, masih banyak yang body shaming, masih banyak yang menghina dan segala macam. Sesimpel alasan gue adalah, satu, karena mereka stupid. Dua, karena yang mau ngelaporin influencer-influencer atau para public figure, instansi dan instansi-instansi ini capek. Satu, penegak hukumnya nggak ngerti apa yang mereka terima, apa yang mereka omongin, nggak ngerti, cuma diterima-terima aja. Yang kedua, waste of money banget, waste of time and waste of energy. Satu, kita harus lawyer, ribet dan segala macam, dan kita harus bikin laporan, harus 3 bulan dulu nunggu panggilan, diperiksa satu persatu, kita harus ngedatengin ahli bahasa, ahli ini dan segala macam. Jadi menurut gua pasal 27 ayat 3 ini sebenarnya bagus maksudnya, melindungi orang-orang dan bla 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 gitu. Semua orang punya berhak untuk. Tapi ketika prakteknya itu dititik beratkan kepada ketersinggungan dan subjektivitas korban, pada akhirnya itu membingungkan gitu. Sejauh apa kita bisa ngebuat ini sebagai pencemaran nama baik, sejauh apa ini bisa dibilang sebagai penghinaan. So, buat gue, pasal 27 ayat 3 akan backfire ke gue gitu. Secara gue influencer, I told them the fact, tapi gue bisa di-accuse atas nama pencemaran nama baik gitu. Simple aja sih menurut gue, pasal 27 ayat 3 ini sesuai yang tadi kalau dijelasin sama Pak Arsel dan Pak Teguh dengan segala macam teori bla 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 yang sudah ngomongin tujuannya apa, seharusnya seperti apa, seharusnya segala macam, itu bagus banget gitu, melindungi para nama-nama yang gitu, melindungi para nama, reputasi dan segala macam. Cuman pada prakteknya sama sekali enggak. Polisi nggak ngerti apa yang mereka omongin, polisi nggak ngerti apa yang mereka periksa, bahkan sesimpel mention, itu mereka nggak ngerti kalau mention itu nggak perlu izin. Mereka tanya, kenapa mention? Kenapa nggak izin untuk mention? So, menurut gue selama pasal 27 ayat 3 ini tidak diimplementasikan dengan baik, dengan penegakan yang baik, orang-orang yang berkredibilitas, pada akhirnya pencemaran pasal 27 ini cuman bakal jadi kriminalisasi, atau yang tadi si Pak Arsel bilang, yang kaya yang miskin, yang punya kuasa yang nggak punya enggak, ya karena kayak gitu kenyataannya. Sebagai influencer sih gue akan ngerasa bahwa pasal 27 ayat 3 ini bisa untuk bikin orang kapok, biar gue nggak dihina lagi, biar gue nggak difitnah lagi. Tapi anehnya adalah ketika gue melakukan itu waste of money banget. Belum lagi minta uang ini, minta uang itu dan segala macam, biaya operasional, biaya ini dan segala macam.
jadi ribet. Jadi pasal 27 ayat 3 menurut gue nggak ngerti nih dark side or light side, karena pada akhirnya gue bisa dikriminalisasi. Masalah delik aduan dan segala macam kayaknya nggak usah gue jelasin lagi. Setiap orang yang merasa bahwa kehormatan dan reputasinya diserang bisa melakukan, bisa melaporkan. Udah sih gitu aja. Mau ngomong apa lagi? Udah cuy. Iya, iya. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab kalau begitu ya. Oke, terima kasih kepada para panelis dan narasumber sudah memberikan insight masing-masing dari Pak Teguh dan Pak Arsil. Kita mendapatkan seharusnya sebenarnya bagaimana sih Undang-Undang ITE ini seharusnya ditafsirkan dan dipraktikkan. Tapi kita mendengar juga dari Revina bahwa ternyata dalam prakteknya itu masih tidak semulus itu, mungkin tidak sesuai dengan teori yang seharusnya diterapkan. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Ricky, gue belum nanya dulu nggak? Oh ya boleh, Vin. Dia nyalain aja. Buat abang-abang, kakak-kakak, gue mau nanya dong. Kalau misalkan kita ngomongin fakta, kayak seperti yang tadi gue jelasin tuh, kayak saya ngomongin fakta bahwa si A tidak memiliki ijazah, si B tidak memiliki sertifikasi dan segala macam. Ketika itu saya distribusikan dalam platform saya gitu seperti Instagram. Apakah itu bisa dibilang pencemaran nama baik? Karena sekarang status saya udah bukan terlapor, udah naik status nih. Gitu. Okay. Mungkin boleh dijawab dulu oleh Pak Teguh. Silakan Pak. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalau itu fakta, kemudian apalagi misalnya bisa dibuktikan faktanya itu benar atau sebagian besar bahkan benar, ya tidak bisa masuk kategori tuduhan. Kalau menurut saya, jadi orang menyampaikan fakta, apalagi itu fakta terkait fakta hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum, baik itu diri sendiri maupun orang lain, dia menyampaikan sebuah peristiwa yang mungkin faktanya memang ada, ya belum bisa dijerat. Gitu. Menurut saya, jadi menurut Bapak saya aman. Harusnya kalau bisa dibuktikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah fakta, dan tadi kembali lagi tidak ada niat untuk melakukan tuduhan atau merendahkan atau mencemarkan nama baik secara personal, ya, tidak ada intensi tadi. Kan ada kata-kata dengan sengaja tanpa hak. Nah, dari awal diniatkan untuk merendahkan, ya, bukan menyampaikan fakta, ya. Loh Pak, kalau misalkan masalah tujuan dan segala macam, tujuan itu kan pribadi banget ya. Kalau misalkan saya bilang tinggal, ya tujuan saya nggak gitu kok, tujuan saya cuma pengen mengungkapkan fakta gitu. Tapi kalau misalkan si korban merasa, oh iya saya direndahkan nih karena saya sudah membangun karir bla 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 dan segala macam dengan ini, itu kan bakal subjektif banget ya. Dan masalahnya kalau kita ngomongin cuma dari tujuan, semua orang bisa bilang kalau tujuannya bukan untuk merendahkan, tujuannya bukan untuk ini itu gitu. Tapi memang tujuannya untuk memberikan fakta. Ya kembali lagi, faktanya benar nggak gitu. Kalau misalnya saya bilang si A misalnya si A itu botak, faktanya dia botak, ya kita tidak bisa bilang bahwa itu bentuk penghinaan gitu. Dalam konteks bahwa apa yang disampaikan itu bukan perkara merendahkan, ya, bukan perkara merendahkan. Apalagi misalnya Mbak Revina di sini kan bicara untuk tidak hanya kepentingan pribadi di sini. Ada beberapa orang yang mungkin secara tidak langsung maupun langsung merasa terwakili dengan apa yang disampaikan dari fakta-fakta yang disampaikan oleh Mbak Revina. Jadi tadi saya sampaikan bahwa 310 ayat 3 ya, yang menjadi konstruksi dari 27 ayat 3 itu kan ada pengecualiannya. Kalau itu dilakukan dalam konteks untuk kepentingan umum, ya, itu bisa jadi pengecualian, tidak hanya kepentingan pribadi di sini, ya. Apalagi kalau misalnya tadi faktanya ternyata itu benar, tapi benar tadi harus dibuktikan dulu biasanya. Dalam kasus ITE biasanya di persidangan hakim akan menanyakan gitu, apakah pernah dilaporkan, misalnya DS ini sudah pernah dilaporkan belum, bagaimana kalau sudah dilaporkan status laporannya bagaimana. Kemudian saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang bisa meringankan Mbak Revina menyatakan bahwa oh iya ada dugaan, meskipun ini dua delik yang berbeda,
Tapi ketika ada sebagian kecil atau bahkan semua atau keseluruhan dari faktanya terbukti atau ada kemungkinan terbukti, maka tidak bisa ada Jadi Vin, pidananya. lo kalau misalnya lanjut ke persidangan, nanti hadirkan Pak Teguh sebagai ahli. Nanti membantu lo, ya kan? Nah, Ini untuk saksi ada cat. coach. Ya udah. Kita lanjut dulu ke Bang Arsil. Silakan Bang Arsil. Tanggapan kasusnya Revina. Oke, apakah ini tadi apakah kalau mengungkapkan fakta itu fitnah termasuk penghinaan atau tidak? Sebenarnya sepakat dengan Pak Teguh. Intinya bergantung juga pada fakta apa yang diungkapkan sebetulnya. Jadi tidak semua fakta yang benar itu menjadi bukan penghinaan. Makanya di dalam 311, 312 dibatasi dalam konteks kebenaran itu bisa diminta untuk dibuktikan. Saya mengambil contoh klasik itu begini. Jadi kan yang satu sisi misalnya dia menuduhkan ada orang menuduhkan A melakukan kejahatan, oke. Sifatnya udah pasti negatif gitu ya. Dan apakah benar atau tidak itu sangat penting untuk dibuktikan. Apakah dia memperkosa, apakah dia mencuri, misalnya begitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang fakta. Tapi sifat itu bersifat negatif bagi korban dan tujuan dari si pelaku adalah justru untuk bukan sekedar mengangkat fakta, tapi memang untuk menyerang reputasinya. Misal ibu saya atau orang tua saya atau nenek saya atau itu saya adalah seorang pelacur. Itu adalah bagian dari sejarah, terus kemudian bagian sejarah masa lalu saya, terus kemudian itu diungkap terus oleh orang. Apakah itu benar? Benar. Tapi apa kepentingan orang untuk menyebarkan itu? Kan itu yang harus dilihat. Ketika tujuannya dalam teks, misalnya karena saya sedang berkompetisi atas sesuatu gitu ya, atau lagi melamar kerjaan, atau lagi apa, maka informasi itu akan dapat merugikan saya. Dia satu kebenaran, tapi bersifat negatif, dan itu bersifat merugikan, dan tujuan dari yang mengungkapkan memang untuk itu kan juga sesuatu yang bersifat jahat. Ya. Dalam konteks seperti itu, maka fakta benar atau tidak menjadi tidak relevan. Yang penting, tapi dari keduanya, apakah dia yang harus dibuktikan atau tidak dibuktikan, ada satu benang merah di situ, yaitu perbuatan yang dituduhkan itu harus yang bersifat negatif. Sesuatu yang merugikan kehormatan itu. Nah, nanti akan dipilah mana yang memang perlu dibuktikan, mana yang tidak. Nah, itu batasnya ada nanti pada yang 310 ayat 3, bahwa yang dituduhkan itu adalah sesuatu dia bisa menyatakan itu kalau untuk kepentingan umum, maka dia harus membuktikan apa kepentingannya gitu ya. Kepentingan umumnya apa yang mau dia lindungi ya, atau dalam konteks pembelaan diri itu. Tapi ya itu balik lagi saya mau tekankan bahwa tetap apa yang dituduhkan harus sesuatu yang buruk, bukan sekedar tuduhan aja, apalagi sesuatu tuduhan yang baik. Misalnya ada yang bilang saya ini ganteng gitu ya, tapi faktanya enggak. Tapi karena menguntungkan, maka apakah saya bisa melaporkan pencemaran? Ya enggak gitu ya. Kenapa? Karena orang pada umumnya, orang awam, common sense akan menganggap itu bukan sesuatu yang merusak reputasi, merusak kehormatan, enggak gitu. Nah, ini juga banyak kasus saya melihat kasus penghinaan harus ada ahli bahasa segala macam. Itu menurut saya agak justru keluar dari alasan kenapa pasal penghinaan itu ada, karena pasal penghinaan itu seharusnya dimaksudkan ukurannya adalah common sense. Apakah kata yang diungkapkan itu memang berdasarkan common sense orang awam, jadi parameternya justru orang awam memang bersifat menghina atau tidak. Kalau kata-katanya gitu ya, bukan ahli bahasa. Kalau orang awam nggak paham artinya terus kemudian harus ada penerjemah lagi, ya maka tujuan dari si pelaku untuk menyerang kehormatan itu kan menjadi tidak tercapai gitu ya. Ada orang nyebarin sesuatu ke Indonesia tentang saya, tapi dalam bahasa yang tidak ada orang Indonesia memahami, maka delik itu menjadi tidak ada, karena orang awam, orang pada umumnya juga tidak akan mengerti gitu. Jadi poinnya adalah kata-kata itu harus memang dipahami oleh
common sense orang pada umumnya untuk bisa dinyatakan penghinaan. Sehingga seharusnya dalam kasus-kasus penghinaan tidak perlu ada ahli bahasa. Oke, kalau ada ahli bahasa berarti dia sangat kompleks sehingga orang awam seharusnya nggak ini, maka seharusnya dia tidak masuk penghinaan dari awal gitu. Oke, itu dari saya. Oke, siap. Terima kasih Bang Arsil. Oke, kita mulai jawab dari pertanyaan dari para peserta ya. Oke, pertama dari Nur Rahmat. Izin bertanya, apakah UU ITE sudah mengakomodir mengenai aturan pencemaran nama baik dan kejahatan-kejahatan cyber lainnya? Dan apabila ada yang belum diatur, izin untuk disebutkan dan mengapa? Mungkin ke Pak Teguh dulu. Jadi kayak apakah masih ada kejahatan cyber lainnya yang belum diakomodasi oleh UU ITE? Baik, jadi Undang-Undang ITE sebetulnya seperti tadi disampaikan, kalau kita bicara histori ITE, di naskah akademis Undang-Undang ITE tahun 2007 ya, naskah akademis terakhir yang dirilis oleh Kominfo, tidak ada satupun rumusan pidana. Gitu. Undang-Undang ITE itu sebetulnya perkawinan antara dua rancangan undang-undang, RUU PTI dari UNPAD dan RUU Tatanan Digital dari UI. Dua-duanya tidak mengadopsi pidana. Gitu. Jadi sebetulnya pidana yang ada di ITE ini lebih ke hasil dari dinamika pembahasan ketika di DPR. Itu kalau mau jujur. Kalau misalnya ditanya, apakah ada kejahatan yang tidak bisa di-cover? Kalau kejahatan di ITE kan tidak pernah spesifik ya. Jadi setiap pasal di Undang-Undang ITE bisa meng-cover beberapa delik kejahatan. Misalnya pasal 30 atau 30, 31, 32 itu bisa digunakan untuk beberapa jenis kejahatan tergantung dari modusnya. Kalau misalnya yang dalam praktek ya yang sering jadi pertanyaan, apakah Undang-Undang ITE bisa mengakomodir hoax? Nah, padahal hoax tidak pernah diatur secara spesifik di Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE, hoax yang bisa jadi pidana itu ketika hoaxnya merugikan kepentingan konsumen 2.1, atau kemudian hoaxnya terkait dengan menyerang ujaran kebencian terhadap seseorang atau kelompok. Ya. Jadi menimbulkan kebencian terhadap kelompok berdasarkan SARA. Nah, itu baru bisa kena. Di luar itu hoaxnya bisa tidak bisa. Saya kasih contoh, misalnya ada isu jangan lewat jalan Cipularang, ada jembatannya bengkok di jalur sekian. Padahal itu tidak benar faktanya, itu hoax. Tapi dalam konteks ITE tidak bisa dikenakan Undang-Undang ITE bahwa jembatan miring itu tidak berkaitan dengan konsumen, karena tidak berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan konsumen, sehingga tidak bisa kena ITE. Ada juga dalam praktik misalnya selain hoax, penipuan di Undang-Undang ITE itu hanya terbatas penipuan terkait pasal 281 itu penipuan dalam konteks penipuan transaksi ya, penipuan transaksi. Tapi kalau penipuan tidak melibatkan sebuah transaksi, misalnya mama minta pulsa atau penipuan orang, Anda terima hadiah undian dapat sekian, kalau pakai rumusan ITE tidak ketemu pasalnya gitu. Jadi harusnya pakainya KUHP 378. Itu contoh-contoh. Ada beberapa lainnya, tapi dua itu yang paling banyak menjadi pertanyaan. Nah, dulu pernah diwacanakan bahwa pidana ITE itu akan dilepas semua, dibuat dalam satu rumusan undang-undang namanya RUU TPT, Rencana Undang-Undang Tindak Pidana TI. Sampai naskah akademisnya sudah jadi, draft RU-nya juga sudah jadi, tapi tidak jadi dibahas kembali karena masih berharap bahwa KUHP baru dan new KUHP bisa mengakomodir. Kalau harapan saya pribadi bahwa KUHP baru bisa mengambil alih atau mengambil rumusan pidana ITE dileburkan dalam KUHP sehingga tidak perlu lagi dimunculkan dua, baik ada di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Ini kan pendapat pribadi, bukan pendapat saya sebagai orang Kominfo. Thank you. Ya. Siap, terima kasih Pak Teguh. Sebelum kita lanjut lagi, apakah dari narasumber berkeberatan jika, karena ini sudah lewat dari jam 11.30, apakah ada yang perlu meninggalkan webinar ini? Atau gue harus nulis lagi. Gimana tuh? Gue harus nulis lagi. Nulis apa? Halo? Gue harus ada. Oh ya udah. Oke, mau cap sekarang aja, Vin. Boleh cap sekarang nggak? Ini di-upload di YouTube kan? Iya, nanti akan diupload di YouTube. Ya udah kalau gitu. Sebenarnya Pak Teguh, Pak Arsil, Ricky. Maaf, coba dulu. Ya, makasih, Vin. Selamat siang. Siang. Nah. Oke, untuk Pak Teguh dan Bang Arsil, apakah masih ada waktu? Saya masih ada 5 menit. Ya, saya sampai jam 12 lah. Oke, ya udah. Boleh diperpanjang sampai jam 12 nggak Pak Teguh? Dikit aja. Ya paling 10 menit, saya ada tamu yang nungguin. Oh ya udah, oke, siap.
Oke, lanjut aja kalau begitu. Nanti ada pertanyaan selanjutnya dari Wanda Ayu Agustin. Kalau seseorang menghina dosennya di grup privat yang isinya teman-teman dekat saja, kemudian di screenshot oleh salah satu orang di grup tersebut, kemudian disebarluaskan, apakah bisa dikenakan UU ITE mahasiswa pertama yang menghina dosennya tersebut di grup? Lalu apakah teman yang menyebarkan juga bisa dikenakan UU ITE? Baik, silakan dari Pak Teguh dulu mungkin. Ya, tadi sesuai yang pernah saya jelaskan ya, bahwa tidak semua grup itu masuk kategori untuk diketahui secara umum. Jadi grup itu, jadi kalau di internet itu ada 3 ruang ya, ruang private, ruang terbatas, dan ruang publik. Ada 3 ruang. Grup dengan keanggotaan terbatas yang saling mengenal itu masuk kategori ruang terbatas. Tapi syaratnya adalah pada umumnya saling kenal, itu ruang terbatas. Nah, konteks ruang terbatas dan ruang private itu tidak bisa dikenakan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE. Jadi harusnya itu tidak masuk kategori pidana, sama seperti misalnya grup keluarga, grup sekolah, atau grup perkawanan yang sifatnya terbatas. Tapi kalau grupnya publik, siapa saja bisa masuk, dan admin tidak punya kendali terhadap siapa, identitas, dan siapa yang bisa gabung, dan detail dari masing-masing keanggotaan. Misalnya grup kota Jakarta, isinya orang Jakarta itu semua gabung di situ. Kita nggak pernah tahu siapa. Nah, di situ masuk kategori ruang ketiga, itu ruang publik. Nah, kalau tadi konteks kasus yang diceritakan itu masuk kategori ruang terbatas. Terkait apakah orang yang menyebarkan itu bisa dikenakan pidana pencemaran nama baik atau dikenakan pidana ITE, tergantung apa yang disebarkan kalau itu. Itu aja. Jadi kalau misalnya isinya fitnah, nah itu bisa dikenakan. Oke, siapa Pak Teguh? Kemudian dari Bang Arsil, apakah ada tanggapan, Bang? Agak serupa ya. Jadi untuk yang menuliskan, orang yang pertama itu sebenarnya tidak bisa, karena itu ruang terbatas. Yang kedua, yang kemudian menyebarkan, pertanyaannya adalah dia disebarkan kemana, karena maksudnya disebarkan ke orang lain, ke umum, atau ke si dosen itu sendiri, gitu ya. Kalau ke dosennya sendiri nggak bisa kena. Gitu. Saya mau bacakan yang KUHP ya. Jadi pasal penyebaran itu ada. Penyebaran konten penghinaan itu ada. Di 321, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati menyebarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan penjara paling lama 1 bulan 2 minggu. Gitu. Jadi ini serupa dengan yang di ITE, mendistribusikan, mentransmisikan, satu lagi itu ya, membuat dapat diaksesnya. Jadi itu sebenarnya sudah terakomodir di 321, dan di sini fokusnya bukan pada orang yang membuat, tapi orang yang menyebarkan. Jadi yang bisa menjangka dalam kasus seperti tadi, tapi kalau yang menyebarkan itu bisa, karena dengan batasan seperti yang tadi seperti yang dalam kasus pertama, disebarkannya kemana? Kalau tujuan penyebarannya adalah supaya orang-orang pada tahu, ya kena. Tapi kalau ke grup terbatas dalam grup yang lain misalnya gitu ya, maka dia termasuk tidak dipastikan untuk diketahui umum, tapi di ruang terbatas atau diketahui orang-orang terbatas, sehingga tidak masuk kualifikasi atau unsur diketahui umum. Oke, siap. Terima kasih Bang Arsil. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga sebelum ditutup. Dari pertanyaan dari Adi, pertanyaannya adalah pembatasan di dalam kovenan sipol, sipil dan politik, bisa dilakukan untuk melindungi nama baik dan hak orang lain. Akan tetapi tidak untuk hal yang bersifat kritik. Kritik dalam beberapa hal bisa bersifat ofensif dan merusak nama baik orang lain. Selain lewat mekanisme pembuktian verifikasi kebenaran, aturan apa saja sih yang bisa menjadi payung perlindungan masyarakat dalam mengkritik di muka umum? Silakan Pak Teguh. Ya, tadi beberapa teori sudah saya jelaskan ya, dari misalnya Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang HAM, ICCPR, dan lain-lain. Intinya bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Konteks pendapat ini adalah bisa termasuk dalamnya adalah kritik, dan kritik juga tidak harus ada solusi. Kembali lagi, pertama bahwa konsep niatnya harus tentukan apakah betul niat mengkritik. Kemudian kalau misalnya apakah ada payung hukum yang melindungi, ya, kembali lagi prinsip orang mengkritik ya pada umumnya. Kalau kita bicara, apalagi bisa kritik terhadap instansi publik, Pak,
atau terkait dengan hal yang berkaitan dengan masyarakat, pada umumnya adalah tidak ditujukan dalam konteks personal ya. Kritik itu lebih banyak ditujukan pada konteks kepentingan yang lebih besar. Itu umumnya. Kedua, bahwa kritik itu tidak bermaksud untuk merendahkan, ya. tidak bermaksud untuk merendahkan atau menistakan seseorang, sehingga sulit sekali dikatakan bahwa kritik itu bisa dipidana gitu. Ini kita bicara teori, tapi dalam praktek kembali lagi, kalau misalnya terjadi asymmetric case, yang Anda kritik adalah orang yang punya kedudukan lebih besar, lebih tinggi, atau punya modal lebih besar, bisa jadi konsep-konsep dan teori yang kita bahas hari ini semua omong kosong. Thank you. Siapa Teguh? Oke, silakan Bang Arsil, tanggapan mengenai kritik. Ya, mungkin perlu jabarkan apa sebenarnya kritik, apa sebenarnya penghinaan kan gitu ya. Batas dari kritik adalah penghinaan. Batas dari freedom of expression adalah ya, ada, dan salah satunya itu adalah penghinaan, salah satunya ya. Dan kemudian balik lagi, apa sebenarnya penghinaan? Itu yang tadi dijelaskan. Di luar itu maka kalau dia tidak bersifat tuduhan itu tidak bersifat negatif, orang yang itu kan bukan orang, maka dia bukan penghinaan. Gitu. Jadi di luar itu bukan penghinaan, seharusnya aman. Nah, kita punya pasal lagi 207, penghinaan terhadap penguasa umum atau penghinaan terhadap badan umum. Itu yang pasal yang agak sedikit problematik, pernah di judicial review tapi ditolak juga oleh MK. Gitu. Batas apa kaitannya, karena itu sangat tipis antara, karena kan penghinaan di dalam KUHP di pasal 207, penghinaan presiden, itu semua merujuk kepada seluruh bentuk penghinaan yang ada di dalam KUHP, yang baik bersifat tuduhan maupun tidak bersifat tuduhan atau celaan lah kira-kira gitu ya. Nah, dalam konteks 207 penghinaan terhadap badan penguasa umum itu menjadi tipis batasnya antara kapan suatu ekspresi kekesalan misalnya gitu ya, kekesalan terhadap pemerintah atau terhadap suatu institusi itu masih sebatas opini ekspresi itu yang sah secara konstitusi, atau sudah melewati batas itu sehingga sudah patut atau sudah bisa dipidana. Batas itu yang sebenarnya agak sulit untuk dicari gitu. Atau paling tidak di Indonesia itu menjadi kabur gitu ya, karena pengadilan kita, Mahkamah Agung juga tidak pernah mencoba menarik garis batas gitu. Dalam kasus seperti apa? Apakah dalam kasus seperti ini sudah bisa masuk atau masih dalam ranah freedom of expression gitu. Beda dengan negara lain yang rumusan memang selalu abstrak, dan itu akan diselesaikan dengan case law gitu ya. Dan ketika ada kasus-kasus itu, kasus-kasus yang sangat tipis batasnya antara masih hak atau sudah melanggar hak itu, disitulah fungsinya dari jurisprudensi atau case law gitu. Di sini yang itu tidak diambil kesempatan itu dalam banyak kasus oleh pengadilan kita, Mahkamah Agung terutama. Siap. Oke, terima kasih Bang Arsil. Oke, lanjut saja kepada closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan Pak Teguh, closing statement dari webinar ini. Ya, terima kasih bahwa baik buruknya undang-undang ITE pasti ada ya, bahwa setiap pasal di setiap undang-undang bisa dijadiin pasal karet. Mau 273, mau 310, 311, bisa aja dijadiin pasal karet tergantung bagaimana moral hazard dari aparat penegak hukum. Undang-undang ITE sebetulnya bukan sebuah kitab suci, jadi tidak ada dalih bahwa undang-undang ITE tidak bisa direvisi, meskipun MK menyatakan itu konstitusional. Tetap mungkin untuk direvisi dengan memperhatikan perlindungan hak dan keseimbangan dari hak dan kewajiban dari para pengguna internet Indonesia. Dari saya sekian, terima kasih banyaknya sudah mengundang. Ya, terima kasih Mas Teguh. Kemudian terakhir dari Bang Arsil, sepatah dua patah kata terakhir Bang. Oke, terima kasih. Ya, kalau dari saya, problem ITE tidak tunggal. Jadi dia problematik sendiri, ya, dia punya masalah sendiri, ya. Tapi ada masalah yang juga penting, karena itu landasan dari masalah yang ada di dalam undang-undang ITE adalah pemahaman kita atau pemahaman penegak hukum kita dan terhadap apa itu delik penghinaan itu sendiri, batasnya ada di mana gitu ya. Itu yang harus diperkuat agar ada kejelasan, ada kepastian hukum bagi kita, bagi publik, kapan
kata-kata kita itu dapat dipidana kapan tidak gitu ya. Tanpa ada kepastian hukum itu, maka ya situasi akan seperti ini terus, kita nggak pernah ada kepastian, dan akan mencederai persepsi publik terhadap hukum itu sendiri gitu ya. Masalah kedua adalah ITE, dia punya problem selain dari masalah pemahaman dasar atas penghinaan itu sendiri, tapi juga rumusan-rumusannya yang membuka peluang bagi penegak hukum yang tidak terlalu paham hukum untuk semakin memperkeruh batas itu sendiri, batas antara penghinaan dan yang bukan penghinaan atau sebagai hak dari warga negara, hak freedom of expression dan segala macam gitu ya. Jadi ada dua masalah itu, dan terakhir kalau bisa usul gitu ya, sebaiknya memang pasal-pasal di undang-undang ITE yang memang sudah diatur di dalam KUHP gitu. Karena bukan berarti kemudian perbuatan tidak bisa dipidana kalau memang kita masih pikir bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang memang masih bisa dipidana gitu ya, penghinaan atau fitnah gitu ya. Itu sudah terakomodir di dalam KUHP kok, itu jangan takut lah. Ya, siap. Oke, itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bang Arsil, terima kasih juga Pak Teguh sudah menyediakan waktunya. Mohon maaf kalau akhirnya ini lewat dari batas waktunya. Terima kasih juga pada para peserta udah mengikuti webinar ini. Nanti akan kemungkinan besar akan diupload di YouTube, tapi saya akan minta izin dulu dari masing-masing narasumber. Baik, terima kasih, saya sudahi dulu. Terima kasih sudah mengikuti webinar dari Loophole Academy ini. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Bang Arsil. Oke, terima kasih. Salam Pak Teguh.